dan PMI manufaktur semuanya menunjukkan tren pemulihan dari sisi produksi. Jadi ini demand supply-nya sudah mulai menggeliat lagi, dan ini berarti momentum yang akan terus sangat sehat bagi perekonomian kita. Kita memperkirakan pada kuartal kedua ini kinerja ini akan terjaga. Dari kami Kementerian Keuangan membuat estimasi untuk konsumsi rumah tangga Q2 diperkirakan akan tumbuh antara 6 hingga 6,8% melihat tren pada bulan April dan prediksi kita di bulan Mei ini. Konsumsi pemerintah tetap terjaga di 8,1 hingga 9,7%. Investasi akan mengalami akselerasi. Kita berharap bisa menembus double digit growth. Tapi kita range-nya antara 9,4 hingga 11,1. Ekspor tadi bulan April yang tumbuh di atas 50, kita perkirakan untuk seluruh kuartal tumbuh antara 14,9 hingga 19,7. Dan untuk import adalah tumbuhnya 13 hingga 19,7, sehingga proyeksi Q2 kita adalah dalam range antara 7,1 hingga 8,3. Keseluruhan tahun mungkin masih akan lebih modest karena kuartal 1 kemarin sempat mengalami koreksi karena COVID yang masih meningkat. Kita berharap untuk Q3 dan Q4 masih akan terakselerasi. Nah, sekarang kita akan masuk beberapa program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan, dan tadi termasuk di dalam agenda kebijakan yang disebut Kementerian Keuangan, tapi sebenarnya ini bukan kebijakan Kementerian Keuangan, instrumennya memang APBN, tapi ini kebijakan dari seluruh kabinet atau pemerintahan. Kita melihat dampak positif dari pemulihan ekonomi terlihat dari penurunan untuk tingkat pengangguran terbuka. Kalau bulan Agustus mencapai 7%, bulan Februari tahun 2021 sudah turun ke 6,26%. Artinya terjadi penurunan pengangguran dari 9,7 juta ke 8,7 juta. Pemulihan ekonomi ini telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu kurang dari setahun, yaitu September 2020 hingga Februari. Beberapa tentu kalau kita lihat bantuan pemerintah untuk terutama kelompok rumah tangga yang paling vulnerable, yaitu yang paling rendah, 1 desil pertama, itu bisa membantu masyarakat waktu itu dari sisi total konsumsi mereka justru lebih baik. Jadi kelompok desil pertama itu kalau lihat yang biru itu adalah kontraksi dari household consumption-nya minus 6,8. Namun dengan bantuan pemerintah melalui PKH, sembako dan lain-lain, konsumsi mereka bisa tumbuh 10,9, sehingga netonya konsumsi di kelompok desil pertama justru lebih tinggi, yaitu 4%. Untuk desil kedua relatif hampir sama antara kontraksi akibat COVID dengan bantuan pemerintah. Dan kita lihat kepada desil selanjutnya memang bantuan pemerintah fokusnya lebih kepada kelompok yang paling vulnerable. Jadi memang untuk kelompok menengah tidak fully compensated dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Disinilah letaknya pemulihan ekonomi diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga kelas menengah ini bisa mulai mendapatkan peningkatan penerimaan atau income mereka untuk mengkompensate loss yang dirasakan karena COVID selama 14 bulan terakhir. Instrumen yang kita gunakan adalah APBN, dan saya sering sudah menyampaikan APBN bekerja extremely keras karena sebetulnya APBN sendiri juga mengalami pukulan COVID, tapi kita tidak boleh dan justru harus menjadi instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian. Dan oleh karena itu implikasinya defisit kita mengalami pelebaran. Tahun 2020 kita sudah tutup dengan belanja negara di 2.593,5 dengan tadi defisit 6,13% dari GDP, di mana program pemulihan ekonomi terrealisir 571,9 triliun. Dan dengan belanja negara dan pemulihan ekonomi termasuk berbagai insentif yang nanti kami akan sampaikan dampaknya terhadap dunia usaha, tadi terhadap masyarakat sudah kita sampaikan, maka kita melihat secara bertahap dunia usaha masyarakat kembali pulih lagi. Nah, untuk tahun 2021 ini total belanja kita di 2.750,
Untuk pemulihan ekonomi, anggarannya dinaikkan 21%, 699,43. Kenaikan dari program pemulihan ekonomi mendekati 700 memang melalui refocusing dan realokasi. Jadi kalau sekarang ini media massa suka agak membuat berita yang agak membingungkan, seolah-olah kami membuat penghematan. Sebetulnya tidak penghematan. Belanja KL kita minta dipotong, dipindahkan menjadi belanja pemulihan ekonomi. Waktu itu kami membuat cadangan untuk Undang-Undang APBN 2021, namun karena kebutuhan untuk pemulihan jauh lebih besar, memang kita kemudian menggunakan belanja KL yang kita anggap prioritasnya jauh lebih penting untuk melindungi masyarakat dan ekonomi. Sehingga belanja untuk pemulihan ekonomi naik drastis. Ini di bidang kesehatan terjadi lonjakan tinggi sekali dari 62,7 ke 172,8. Atau tumbuhnya 175,6. Selain untuk vaksin juga untuk testing, tracing, dan treatment, terutama kepada mereka-mereka yang terkena sakit dan kemudian dirawat, entah isolasi mandiri maupun di rumah sakit, itu semuanya menggunakan anggaran pemerintah. Kemudian dukungan kita kepada perlindungan sosial, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, namun tetap dijaga untuk kelompok yang paling rentan tadi. Sedangkan untuk UMKM ada kenaikan 12%, ini juga salah satu keputusan yang dibuat pada tahun 2021, dan oleh karena itu anggarannya perlu diperoleh melalui belanja KL yang kita anggap prioritasnya bisa lebih rendah dibandingkan membantu masyarakat dan UMKM. Insentif usaha tetap kita jaga di 56,7 atau hanya naik sedikit, dan program prioritas melonjak tungkut tinggi, terutama untuk sektoral dan pemerintah daerah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 11, ini menunjukkan APBN 2021 yang saya berterima kasih kepada DPR yang terus mendukung untuk membuat APBN kita itu fleksibel dan responsif, namun tetap accountable. Jadi DPR meminta kita tetap menjaga total belanja yaitu 2.750, tapi komposisi boleh diubah berdasarkan prioritas. Dan prioritas kita di 2021 sangat nyata, COVID masih utama, kemudian membantu masyarakat dan usaha kecil, serta membangunkan kembali pemulihan dunia usaha maupun sektor-sektor strategis. Itulah yang mungkin menjadi penjelasan dari berbagai berita-berita mengenai apa yang kita lakukan dari Kementerian Keuangan untuk menggunakan instrumen APBN ini di dalam rangka untuk menjaga fokus pada prioritas pemulihan ekonomi, melindungi masyarakat, melindungi usaha kecil menengah, dan mengembalikan pemulihan dunia usaha. Dampaknya terhadap APBN tidak ringan. COVID sendiri dengan adanya shock yang luar biasa menyebabkan penerimaan pajak kita menurun, tax ratio kita sekarang di bawah 9%. Dan dengan defisit yang cukup meningkat tadi di 6,1 menjadi 5,7 juga tahun ini, maka rasio utang kita meningkat dari 30% menjadi 39 atau bahkan mendekati 41% pada 2021. Defisit kita tadi melonjak di 6,1 dan 5,7 yang tadinya tahun 2020, mungkin Komisi 11 juga masih ingat kita membahas di sini, defisit dulu hanya didesain di 1,76%, dan waktu itu primary balance hampir balance, tapi karena shock, penerimaan drop, belanja naik, maka kita kemudian banting setir menjadi defisitnya melonjak lagi. Ini artinya memang konsolidasi fiskal harus dimulai, namun fokus kita tetap pemulihan dan secara bertahap mengembalikan kesehatan APBN. Ini merupakan suatu mission yang tidak mudah karena tetap harus mencari keseimbangan. Kalau kita lihat kebijakan fiskal yang menjadi instrumen luar biasa, di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Tabel ini menggambarkan ilustrasi bagaimana semua negara banting setir dari sisi APBN-nya. Kalau saya lihat di Indonesia yang diberikan kotak merah, dan kita bandingkan antar negara ASEAN, terutama ASEAN 6 plus G20 sebagai peer groupnya kita. Kalau di atas adalah kenaikan defisit dan perubahan tambahan utang publik di semua negara ASEAN 6 dan G20.
Dan yang di dalam kurung tulisan itu adalah level utang publik mereka. Jadi contohnya Indonesia, utang publik kita di 39,4%, defisit kita yang biru di atas adalah melonjak ke 6,1%, dan yang pitch 8,8 adalah tambahan utang publik untuk Indonesia. Dibandingkan negara-negara lain di sebelah kanan, di sebelah kiri relatif lebih bagus. Namun tetap Cina walaupun mereka bisa menjaga ekonominya tumbuh di 2,3, defisitnya naiknya di 11,4%. Dan utang publiknya juga naiknya 9,8. Di sebelah kanan makin banyak yang lebih parah dari kita. Defisitnya bisa double digit seperti Amerika Serikat di 15,8, Saudi Arabia 11,1, Brasil 13% tambahan defisit, Jepang 12,6, South Africa 12% atau Italia 9,5, dan Kanada 10,7. Ini negara-negara maju yang mereka terpaksa harus menambah defisit dan tambahan utang publiknya juga jauh lebih tinggi. Kanada itu 1 tahun saja dramatis naik ke utang publiknya 31%, 1 tahun saja. Dan kalau kita lihat Amerika Serikat, lonjakan utang publiknya hampir mendekati 20%. Maka kalau Bapak dan Ibu sekalian di negara Amerika sekarang temanya lebih pada concern mengenai overheating, karena mereka menggunakan instrumen yang luar biasa sangat besar untuk menanggulangi COVID dan memulihkan ekonomi. Sementara sisi supply-nya mungkin tidak merespon secara sama cepatnya, demand cepat sekali diindeksi dengan defisit, namun supply-nya pasti constraint sehingga overheating. Makanya tadi inflasi di Amerika Serikat sudah di atas 4%. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, kontraksi negara-negara yang tadi melakukan defisit besar itu tidak selalu identik dengan kontraksinya lebih kecil. Jadi kalau kita lihat negara-negara lain defisitnya nambah, utang publiknya nambah tinggi, defisit growth-nya tahun 2020 kontraksinya lebih dalam dari kita. Ini yang saya selalu menyampaikan, dari sisi desain kita terus akan mengkalibrasi. Kita tahu bahwa ini adalah suatu shock yang sifatnya global, tapi respons bisa sifatnya lokal dan efektivitasnya juga sangat tergantung dari seberapa fokus dan precise kita melakukan pemulihan ekonomi ini. Nah, hasil yang kita peroleh di 2020 yang relatif baik, jadi kontraksi kita di 2,1 dibandingkan negara-negara hampir semuanya di sebelah kanan lebih parah. Defisit kita nambah 6,1 dibandingkan negara-negara yang lebih banyak yang lebih parah. Kita berarti bisa belajar dari yang lebih baik, namun kita juga harus melihat bahwa dengan negara-negara lain juga mengalami tingkat keparahan yang tinggi, ini pasti geopolitiknya juga akan mengalami dinamika. Dan kita harus tetap hati-hati walaupun kita mungkin mensyukuri apa yang sudah kita achieve di tahun 2020. Nah, desain kebijakan policy kita dalam situasi extraordinary, kita melakukan kebijakan yang sifatnya juga extraordinary, luar biasa. Tadi dengan Perpu 1 menjadi Undang-Undang 2 yang melebarkan defisit dan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian dengan COVID mulai bisa kita kelola, maka kita secara bertahap melakukan reopening policy. Dengan reopening policy, recovery dari ekonomi plus stimulus fiskal dan moneter serta relaksasi dari OJK, semuanya bisa mendukung pemulihan ekonomi tersebut. Di sisi lain, kita juga menggunakan momentum untuk mereform di dalam rangka memperbaiki fondasi Indonesia, competitiveness maupun produktivitas serta iklim usaha. Nah, dengan ekonomi mulai pulih dan reform yang dilakukan, kita berharap maka fiskal konsolidasi harus mulai dilakukan. Disinilah letaknya nanti fiskal konsolidasi dari sisi penerimaan negara, belanja yang makin baik dan pengendalian utang. Ini adalah langkah yang sama sekali tidak populer tapi tetap harus dilakukan karena memang fiskal kita kemarin kerja sangat extremely extraordinary, jadi tidak bisa terus menerus seperti itu.
APBN 2021 sudah kita laksanakan sampai dengan bulan kelima dan tadi sudah saya sampaikan beberapa, dan kita juga melihat dari indikator per bulannya penerimaan pajak sudah mulai adanya pemulihan, namun basisnya sangat kecil. Jadi ini adalah sesuatu perjalanan yang masih cukup panjang. Defisit akan kita jaga di 5,7 dan komitmen untuk penanganan COVID masih menjadi yang paling prioritas. Program vaksinasi dan kemudian 3T semuanya dilakukan, dan untuk membantu masyarakat pulih penuh, Perlinsos maupun berbagai bantuan UMKM serta program prioritas menjadi salah satu fokus untuk APBN 2021. Posisi kami sampai dengan pelaksanaan APBN 2021 April akhir adalah pada tabel selanjutnya ini. Pendapatan negara sudah tumbuh 6,5. Meskipun pajak masih agak kontraktif di 0,5. Ini nanti kami akan sampaikan beberapa hal. Tapi pabeanan dan cukai sudah tumbuh positif dan kuat di 36,5. Nanti kita berharap juga dari pemulihan tadi, dari mulai ekspor, manufaktur, semuanya akan kita harap kontribusinya dan momentumnya terlihat mulai pada bulan April dan Mei ini berlanjut. PNBP kita juga cukup melonjak karena tadi penerimaan komoditas, meskipun dari yang non komoditas masih dalam kondisi shock karena COVID seperti dividen dan lain-lainnya. Belanja negara menjadi instrumen yang powerful untuk mendorong pemulihan. Kita growth-nya 15,9, bahkan belanja pemerintah pusat tumbuh 28%. Belanja KL tumbuh 37%. Belanja non KL terutama yang menampung PEN tumbuh 17,7. Ini artinya memang APBN all out untuk kuartal 1 hingga April. Betul-betul membalikkan arah dari ekonomi kita dari negatif untuk masuk ke zona positif. TKDD kita agak sedikit kontraktif, nanti kami akan jelaskan beberapa hal, tapi dalam hal ini kita sudah melihat akselerasi, termasuk dana desa yang akselerasinya masih perlu untuk ditingkatkan. Keseimbangan primer kita pada bulan April yaitu 36,4 triliun itu lebih rendah dibandingkan sebetulnya bulan Maret. Jadi ini ada sedikit perbaikan. Dan defisit kita 138,1 juga relatif lebih kecil. Ini akan kita coba jaga tanpa mengganggu tren pemulihan ekonomi kita. Jadi secara ringkas, belanja kita 489,8 tadi tumbuh 28%, belanja KL 37,2 terutama didukung oleh belanja modal yang akselerasinya mencapai 132,4% growth-nya. Belanja barang 87,1 terutama berhubungan dengan belanja-belanja barang yang berhubungan dengan kesehatan. Bansos relatif stabil. Untuk non KL tumbuhnya 17,7 terutama untuk pensiun, jaminan kesehatan ASN dan subsidi. Realisasi belanja KL dalam hal ini 76,9 triliun dipengaruhi oleh pencairan bansos dan bantuan UMKM yang kita tingkatkan, terutama merespons waktu itu begitu ada COVID terjadi pengetatan, maka kita perlu untuk meningkatkan bantuan bansos dan UMKM-nya. Nah, beberapa kinerja belanja KL yang kita lihat di sini menunjukkan adanya hal yang cukup positif. Kalau belanja pegawai selama ini, pegawai kita ASN masih relatif dalam situasi yang mereka posisi pekerjaannya stabil, pendapatannya mereka juga stabil, sehingga mereka mungkin termasuk yang better off dibandingkan dari swasta terutama yang terkena COVID, dampaknya yang luar biasa. Jadi kita memang untuk belanja pegawai adalah menjaga stabilitas saja, steady. Tapi belanja barang kita coba untuk refocusing dari barang yang tadinya dalam bentuk perjalanan dinas menjadi barang terutama yang berhubungan dengan vaksin dan kesehatan. Belanja modal kita tetap akselerasi dan bansos relatif stabil. Kita lihat belanja pegawai kita sampai 30 April 128,4 triliun. Terutama untuk seluruh belanja gaji, tunjangan, tukin, termasuk yang kemarin terrealisir adalah untuk THR.
Polisi THR sama seperti tahun lalu, yaitu tidak diberikan dalam bentuk tukin. Saya rasa ini merupakan polisi yang sudah ditetapkan dan anggaran yang disediakan memang difokuskan untuk tadi kesehatan dan membantu masyarakat dan UMKM. Untuk belanja barang, kalau kita lihat komposisinya juga menggambarkan refocusing. Perjalanan dinas turun 2,6, tapi barang yang sifatnya operasional dalam hal ini naik 65. Ini terutama untuk berbagai yang berhubungan dengan vaksin related. Vaksin 7,4 triliun per 20 Mei sudah 23,9 juta vaksin yang diberikan tadi sesuai yang saya paparkan di awal. Kemudian terlihat juga di sini belanja barang untuk Kementerian Koperasi. Naiknya bahkan 9.435. Artinya alokasi belanja kita itu memang untuk masyarakat. Itu naik melonjak luar biasa tinggi, dan untuk membayar pasien-pasien COVID serta untuk PUPR adalah berbagai belanja-belanja yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini juga membantu murid-murid kita yang masih sekolah melalui internet sehingga diberikan bantuan untuk internet kepada mereka. Belanja modal yang melonjak sangat tinggi terutama mewadahi belanja tahun 2020 yang tertahan waktu itu. Jadi PUPR termasuk yang kemudian mengakselerasi sehingga belanjanya naik 114%. Polri naik juga cukup tinggi karena Polri, Kemenhan, itu terutama TNI Polri, mereka bekerja luar biasa keras untuk ikut membantu pengendalian COVID. Jadi mereka turun ke bawah sampai kepada desa-desa. Ini salah satu mekanisme yang mungkin di negara-negara lain tuh nggak ada. Jadi kita bersyukur kita bisa memiliki mekanisme menjaga yang disebut disiplin dengan mengerahkan aparat kita sampai ke level desa. Namun memang dibutuhkan dukungan baik modal maupun belanja barang. Realisasi bansos kita tunjukkan di sini relatif hampir sama dengan tahun lalu karena kita juga menjaga terutama untuk kelompok yang paling rentan. Ini untuk bantuan mulai sembako, bansos tunai, PKH, KIP kuliah dan PIP. Tapi juga untuk bantuan iuran kesehatan PBI yang masyarakat mendapatkan terutama yang miskin 96,5 juta itu dibayar oleh pemerintah. Sekarang saya masuk ke TKDD yang tadi berhubungan dengan keuangan daerah. TKDD kita sampai dengan tanggal 30 April 29,3% terrealisir. Capaian ini lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 31,6. Meskipun di DBH kita melakukan penyaluran kurang bayar, DAK non fisik dilakukan penyaluran untuk sebagian dari DAK yang sesuai dengan jadwal penyaluran. Otsus dan DIY untuk Papua dan DIY juga diberikan sesuai dengan persyaratan. Tahun lalu ada penundaan penyaluran. Namun kalau kita lihat untuk APBD ini 12% dari APBD realisasinya lebih rendah dibandingkan APBD tahun lalu. Jadi ini ada persoalan di dalam APBD di daerah-daerah. Kita lihat TKDD 2020 dan 2021 pada tabel selanjutnya. TKDD secara overall mengalami kontraksi 3,4, DBH terjadi kenaikan karena tadi kita memberikan pembayaran yang kurang bayar, tapi DAU mengalami kontraksi 16%. DAK fisik kontraksi 36. Ini berarti ada sesuatu yang perlu untuk dilihat. Meskipun seperti itu nanti kita akan lihat mengenai rekening di pemerintah daerah pun juga masih meningkat. Jadi walaupun kita belum transfer penuh pun mereka masih punya dana hampir mendekati 200 triliun. Next. Kalau kita ini kita lihat bulan April posisi 2021 194 triliun simpanan pemerintah daerah di perbankan. Ini naik terus-menerus semenjak dari bulan Januari. Januari posisi 133 triliun naik ke 163, naik ke 182 dan sekarang posisinya 194. Ini situasi pada saat bahkan DAU-nya tadi belum kita salur secara penuh. Jadi kalau kita salur mungkin kembali menjadi numpuk di sana juga. Kalau kita lihat
beberapa ya daerah yang punya simpanan tinggi seperti Jawa Timur hingga mencapai 25 triliun, kemudian Jawa Tengah 19 triliun, Jawa Barat 18 triliun, dan ini adalah sesuatu yang masih menjadi PR bagi kita. Tadi kalau ditanyakan sinkronisasi, di mana APBN kerja luar biasa keras dengan belanja untuk membantu masyarakat, di daerah malah belum menjadi motor penggerak yang cukup tinggi. Untuk pembiayaan kita dengan defisit tadi diperkirakan 5,7% sampai hingga bulan April ini kita akan jaga. Saya hanya ingin menyampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat, kondisi pasar uang global akan sangat dinamis. Kondisi kemarin pada bulan Februari-Maret dengan adanya tadi inflasi Amerika yang tinggi, kemudian kekhawatiran interest rate di Amerika dan monetary policy-nya akan dinormalize, itu berarti akan terjadi seperti taper tantrum. Ini menyebabkan kemudian terjadi dinamika dari arus modal yang kemudian menyebabkan yield dari surat berharga kita juga terimbas, baik yang domestik maupun yang internasional. Dan ini berarti strategi pembiayaan kita harus benar-benar kita pikirkan dalam situasi yang ketidakpastiannya meningkat. Ibu Bapak sekalian, kami akan melaporkan mengenai program pemulihan ekonomi nasional, seberapa efektif dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat dan dunia usaha. Seperti kita ketahui bahwa program pemulihan ekonomi nasional dari sisi survivability dan untuk recovery kit itu berhubungan dengan masalah perlindungan sosial. Kemudian untuk intervensi di bidang kesehatan adalah untuk menahan dan mengelola COVID yang merupakan sumber utama persoalan. Dan kita juga menggunakan pemulihan ekonomi nasional sebagai reform struktural dalam rangka untuk memperkuat ekonomi kita. Mari kita lihat beberapa hal yang menjadi feedback dari program pemulihan ekonomi nasional. Pertama, untuk klaster perlindungan sosial. Kami mendapatkan dan melihat dari berbagai studi yang menunjukkan feedback mengenai program pemerintah. Satu, untuk targeting dianggap sudah semakin baik. Hampir semua rumah tangga yang di bottom 40% menerima paling tidak satu bantuan dari pemerintah. Namun diakui masih ada isu exclusion dan inclusion error. Ini di TKS yang masih terus harus diperbaiki dan Kementerian Sosial. Persentase rumah tangga yang menerima bansos meningkat. Tadinya 73% pada status bulan November tahun depan, tahun ini pada November 2020 meningkat dari posisi Mei 55%. Artinya waktu COVID muncul di bulan Maret dan pemerintah segera kemudian menggunakan bansos, waktu itu yang dapat bansos pada bulan Mei itu hanya 55%. Even pemerintah mencoba melakukan. Dan pada bulan November merambat naik menjadi 73%. Untuk isu mengenai inklusi keuangan, dengan bansos kita menambah jumlah rumah tangga yang selama ini tidak punya akses tabungan. Melalui kartu prakerja, bansos naik dan bantuan subsidi upah, kita meningkatkan jumlah rumah tangga atau individual yang sekarang memiliki account di bank. 3, untuk kartu prakerja itu membantu peningkatan kompetensi. Lebih dari 85% dari survei menyatakan mendapat peningkatan kompetensi melalui program kartu prakerja. Insentif yang diberikan dalam bentuk cash dipakai untuk kebutuhan pokok. Jadi ini sangat tepat. Mereka mendapatkan bantuan dalam bentuk cash untuk bantu dan kemudian mereka mendapatkan kompetensi. Untuk bantuan kuota internet, terutama untuk pendidikan jarak jauh, pelanggan yang pasca bayar secara otomatis mendapat keringanan. Namun pelanggan yang sifatnya prabayar tidak otomatis mendapat keringanan. Meskipun 94% menyatakan dapat mengakses program kuota internet gratis tersebut. Ini artinya ada dua hal yang berbeda dari para pelanggan. Kemudian untuk diskon listrik ini yang 450 dan 900 VA, 85% responden menilai bantuan kuota sangat meringankan beban mereka. 83 merasa terbantu untuk proses belajar mengajar anaknya
dan tingkat kepuasan publik cukup puas dan sangat puas mencapai 63,2%. Ini untuk berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang bahkan kadang-kadang persiapannya tidak cukup karena COVID itu terjadi mendadak dan kita harus segera melakukan respons untuk membantu masyarakat. Jadi cukup baik. Kemudian kita lihat untuk klaster UMKM, kami juga melakukan dan meminta beberapa lembaga untuk melakukan survei atau mereka melakukan sendiri dan hasilnya kita juga amati. Pertama, LPM UI dan Lembaga Demografi UI, mereka melakukan survei untuk 3.000 UMKM yang mendapatkan penyaluran penempatan dana PEN. Highlight dari survei menggambarkan mayoritas responden dapat bertahan atau tidak mengalami penurunan omset dan keuntungan. Bahkan 29% responden menyampaikan peningkatan omset. 26% meningkat keuntungannya. Ini sesuatu yang luar biasa kita mendapatkan hasil survei ini. Pengguna bantuan paling utama 30% dipakai bantuan dari pemerintah itu untuk beli bahan baku. 28% untuk barang modal dan 13% untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Kemudian survei BPUM itu bantuan produktif usaha kecil yang diberikan oleh Bapak Presiden Kementerian Koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan TNP 2K. Dalam hal ini terhadap 1.261 usaha mikro dan 93 informasi lainnya pada bulan Desember 2020. Hasil dari survei ini menunjukkan 69% responden mengetahui bahwa ada program ini dan sosialisasinya berjalan baik. 60% lebih penerima dari BPUM tidak memiliki cadangan cash lebih dari 10 hari. Jadi makanya waktu itu kalau kita lihat di LPS maupun OJK, DPK terutama yang untuk pendapatan di bawah 5 juta itu menurun. Dan oleh karena itu memang bantuan pemerintah itu sangat membantu segmen tersebut. Kemudian pengguna BPUM, bantuan pemerintah usaha kecil ini 88,5% menggunakan dana tadi, tahun lalu 2,4, tahun ini 1,2 juta untuk bahan baku. 23 untuk persen untuk alat produksi dan 22 untuk konsumsi mereka. Survei BPUM yang dilakukan oleh PNM dan TNP 2K untuk sekarang respondennya lebih tinggi 9.852 di seluruh provinsi Indonesia. Ini dilakukan sampai pada bulan Februari ini, jadi ini sudah masuk tahun 2021. Ini menggambarkan 98,9 mereka menggunakan bantuan pemerintah itu untuk keperluan usaha mereka, rata-rata 1,7 juta. Dan responden tersebut 96% menggunakan untuk membeli bahan baku, 66 untuk membayar sewa alat produksi, dan 46,4 untuk membayar utang usaha, 38 untuk membayar pekerja. Jadi ini sangat membantu mereka sekali. Untuk pinjaman daerah saat ini sudah terrealisir 19 triliun dan kalau kita lihat dari berbagai provinsi dan daerah yang meminjam sekarang ini mencapai 30. Ada tingkat provinsi dan kabupaten. Kami berikan di sini datanya sampai dengan posisi 30 Desember 2020. Banyak daerah yang sekarang menginginkan untuk meminjam, terutama untuk membangun jalan, jembatan, sumber daya air, bahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan untuk olahraga. Hibah pariwisata 3,2 ini terutama untuk membantu daerah dan sektor pariwisata yang sangat terkena. Dalam hal ini 30% digunakan oleh pemerintah daerah dan 70% oleh industri, terutama hotel dan restoran. Kita lihat komposisi untuk pemerintah daerah, penggunaan 30% dari hibah ini 66,8 adalah untuk revitalisasi sarana prasarana. Kemudian untuk BIMTEK 10% dan implementasi program 10,2. Untuk yang industri yang mendapatkan 70% dari hibah ini 59,4
adalah untuk membayar belanja personalnya mereka, karena memang omsetnya jatuh tapi mereka tidak bisa membayar gaji para karyawannya. Kami kemarin waktu ke Bali bersama Komisi 11 juga beberapa hotel betul-betul merasakan bantuan itu, membantu mereka luar biasa. 29 yang kuning 23,9 untuk belanja operasional langganan jasa. Meskipun untuk listrik kita sudah hilangkan abonemennya, mereka tetap harus menjaga untuk beberapa tadi langganan jasa air, listrik, dan telepon. Kemudian yang gede lain adalah 8,9, yang hijau adalah untuk belanja lainnya. Jadi ini betul-betul hibah ini membantu mereka. Untuk restoran dan hotel 57 juga sama, dipakai untuk bayar karyawan. 16,8 juga untuk tadi belanja operasional dan 17,7 untuk belanja lainnya. Jadi poinnya adalah ini bantuan pemerintah untuk membuat mereka survive atau bertahan dengan tetap mencoba untuk menjaga dalam situasi yang memang extraordinary sulit. Beberapa kendala dan evaluasi dari program PEN yang kita lihat tahun 2020, secara umum berbagai program itu membutuhkan data dukungan yang waktu terjadinya COVID tidak selalu tersedia sudah clean dan clear dan ada by name, by address, by account number. Itu kalau seandainya kita memiliki data lebih bagus dan akurat, pasti program jauh lebih mudah eksekusinya. Jadi sering kita membuat program itu sambil mengumpulkan data, dan ini nanti diaudit oleh BPK akan muncul juga dari sisi ini. Tapi ini kita work in progress dan terus melakukan. Infrastruktur untuk deliver program sering juga tidak tersedia, tapi keputusan politik Bapak Presiden mengatakan kita harus bantu apapun kekurangan dari sistem yang belum ada. Nah, makanya kita coba untuk melakukan terus perbaikan. Untuk klaster kesehatan ada beberapa feedback. Administrasi dan regulasi teknis operasional penanganan COVID sangat terkendala pada awal-awal COVID terjadi. Saat itu mungkin APD belum tersedia, penanganan sangat cepat, insentif nakes pendataannya belum komplit seluruhnya, sehingga kita juga membutuhkan waktu, namun polisinya sudah ditetapkan. Bapak Presiden waktu itu menetapkan untuk spesialis 15 juta, untuk umum 10 juta, untuk yang non lainnya sudah ditetapkan, namun realisasinya membutuhkan beberapa bulan. Untuk klaim perawatan dan insentif nakes ini juga bahkan sampai sekarang itu masih terkendala karena ada audit. Rumah sakit tidak menyampaikan data atau dokumennya tidak valid dan masih perlu dilakukan audit BPKP. Distribusi almatkes tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi persoalan. Untuk klaster UMKM sebenarnya cukup banyak tadi sudah disampaikan, tapi literasi dan sosialisasi program masih perlu ditingkatkan. Dan adanya untuk program penjaminan korporasi, kebutuhan modal kerja mengalami penurunan dan bank sendiri makin selektif. Meskipun kami pemerintah memberikan penjaminan, mereka sendiri tetap sangat hati-hati untuk tidak menciptakan non-performing loan. Untuk klaster perlindungan sosial, persoalan data, DTKS, exclusion, inclusion error, dan kebijakan afirmatif terutama untuk lansia dan disabel dalam hal ini mungkin perlu untuk menjadi perhatian untuk bisa mencapai kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ibu Bapak sekalian, PEN kita 2021 sudah terrealisir 182 dari tadi 699 triliun atau 26,1%. Kalau kita lihat breakdownnya untuk kesehatan, anggaran 172 terrealisir 30,8 triliun dalam hal ini dibandingkan tentu realisasi tahun 2020 yang anggarannya mencapai 62, ini kenaikan yang luar biasa tinggi. Terutama nanti adalah untuk pembelian vaksin, vaksinasi dan untuk treatment, itu dua yang item terbesarnya. Untuk bansos 148 kita sudah terrealisir 57 triliun atau 39%, dan semua yang tadi PKH, sembako, BSE, BLT desa semuanya sudah dilakukan dan bahkan waktu itu diminta diakselerasi karena waktu itu terjadi kenaikan jumlah COVID.
Program prioritas lain dari 127 triliun terrealisir 22,79. Ini yang sering kami perhatikan, banyak kementerian lembaga sektor meminta untuk dukungan program dan kita anggarkan, namun eksekusinya sering mengalami kendala karena kadang-kadang jumlah COVID-nya, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan. Ini terutama untuk pariwisata, kemudian untuk ketahanan pangan, untuk ICT kita sudah mulai akselerasi dan untuk kawasan industri. UMKM 193 triliun, terrealisir 42,2 atau 22%, terutama tadi untuk 9,8 juta BPUM, bantuan pemerintah untuk usaha mikro ini, dan pemberian untuk jaminan kredit UMKM, untuk kredit modal kerja, dan untuk korporasi, serta penempatan dana pemerintah di perbankan. Untuk insentif usaha, ini yang nanti mungkin akan kita elaborasi, dari 56,7 sudah terrealisir 29,5, terutama untuk PPh 21 DTP ada 89.600 pekerja yang menikmati ini, PPh final UMKM 124.736, PPh 22 import 15.366 WP yang dapat pembebasan, angsuran PPh 25 itu 68.040 WP, pengembalian pendahuluan PPN dinikmati oleh 1.102 WP, penurunan tarif WP tentu di seluruh WP badan, PPN yang DTP untuk properti sudah dinikmati oleh 375 WP, dan untuk mobil ini melalui 5 WP. Kami ingin sampaikan mungkin sedikit petanya perlindungan sosial ini yang mencapai 6 desil masyarakat yang dibantu. Makanya tadi kalau dilihat lebih dari 90% masyarakat pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Itu kalau yang 10 desil pertama PKH itu heavy-nya adalah di 20 desil paling bawah, 10 juta kelompok penerima. Kalau untuk bansos sembako itu untuk 18,8 juta, jadi sampai 30 desil paling bawah. Untuk listrik itu mencapai 50% rumah tangga di Indonesia mendapatkan bantuan tadi. Kemudian untuk bansos tunai itu 10 juta KPM, itu juga bisa mencapai di 5 desil paling bawah. Untuk BLT desa mengcover yang tidak di-cover oleh PKH dan BLT, jadi harusnya dia bisa mengcover lebih tinggi lagi, tapi itu lokasinya di desa. Kartu prakerja di atasnya lagi, jadi sampai desil ke-6, 5,6 juta, dan subsidi kuota internet ini ya seluruh anak-anak, mau anak dari keluarga biasa maupun yang kaya semuanya mendapatkan, dosen, mahasiswa, guru maupun murid semuanya mendapatkan, baik sekolah biasa maupun sekolah beragama dalam hal ini. Selanjutnya untuk UMKM yang tadi telah kami sampaikan, mungkin beberapa untuk update posisi kita. Subsidi bunga untuk KUR dan non-KUR itu mencapai 40 triliun sendiri. Dan ini sangat membantu mereka seperti tadi yang melalui berbagai survei. Target kita 17,8 juta UMKM, penyaluran untuk kreditnya mencapai 253 triliun dan kemudian bunganya kita subsidi. Subsidinya seperti yang terlihat untuk yang di bawah 50 juta 6% dan 3%, dan untuk yang 50 juta sampai dengan 500 juta subsidinya adalah 3% dan 2%. Itu waktu itu 3 bulan tapering. Jangka waktunya 12 bulan atau 6 bulan ya Pak ya. Kemudian untuk pelaku usaha mikro 15,36 triliun lagi di luar masalah subsidi, kita masih memberikan 15,36 triliun tadi dalam bentuk bantuan tunai yang tadi dipakai untuk beli bahan baku dan bahkan ada sebagian untuk konsumsi, karena memang ini adalah kelompok yang paling rentan juga di dalam usaha UMKM. Kemudian untuk modal kerja UMKM kami memberikan jaminan dan bahkan membayarkan preminya. Sekarang ini ada 30,7 triliun jaminan modal KMK untuk kredit modal kerja untuk 1,65 juta peminjam, serta penempatan dana kita
saat ini mampu meleverage penyaluran kredit 380 triliun, di mana Bank Himbara 294 triliun dan BPD 77 triliun dari anggaran yang kita letakkan di perbankan. Sekarang kita akan lihat ke dukungan perpajakan tadi. Ini yang juga ditanyakan mengenai bagaimana arrangement dan insentifnya. Halaman ini saya hanya menyampaikan berbagai landasan hukumnya, tapi desain dari insentif perpajakan baik membantu sisi supply maupun demand. Kalau yang demand seperti yang kemarin PPh pasal 21 ditanggung pemerintah supaya masyarakat mendapatkan gajinya penuh tanpa dipotong pajak karyawan. Untuk mereka yang pendapatannya sampai 200 juta. Untuk perusahaan ini berarti juga membantu cash flow, terutama untuk PPh badan yang diturunkan, pembebasan PPh 22 import, PPh final, dan untuk bidang kesehatan juga untuk membantu karena ini peralatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID. Kita lihat desain kita itu terus-menerus kita perbaiki. Waktu tahun lalu bulan Maret begitu terkena COVID, kita hanya memberikan insentif pajak hanya untuk 440 sektor yang eligible dan pengurangan PPh 25 tentunya karena ada penurunan tarif. Dan juga ada insentif pajak untuk bidang kesehatan. Bulan April sektor yang eligible kita perluas dari tadinya 440 menjadi 1062 sektor yang bisa atau berhak mendapatkan insentif perpajakan ini. Dan untuk kemudian insentif PP 29 untuk mendorong partisipasi dalam penanganan pandemi, dan pada bulan Juli jumlah sektornya meningkat lagi menjadi 1189. Insentif tadi eligibilitasnya masih sampai dengan bulan Agustus, dan untuk berbagai tadi PMK untuk bidang kesehatan maupun insentif yang dalam bidang-bidang yang dianggap eligible kita teruskan sampai tahun 2021. Bulan Maret 2021 kita mengintroduce lagi untuk PPN barang mewah, kendaraan bermotor, dan juga untuk perumahan. Pemanfaatan insentif ini mencapai ratusan ribu dalam hal ini. Untuk PPh 21 tadi telah saya sampaikan 181 ribu karyawan atau pemberi kerja atau 1,9 juta pegawai yang mendapatkan atau menikmati 1,71 triliun PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Untuk membantu likuiditas nih PPh 22 import, 25 dan PPN restitusi dipercepat itu dinikmati oleh 14.941 untuk PPh 22 import atau dengan nilai 13,56, untuk 25 66.682 atau 20 triliun nilainya, dan PPN yang dipercepat 5 triliun. Kalau untuk pemotongan PPh badan seluruh WP atau dalam hal ini 12,68 triliun yang tidak diterima negara karena ada penurunan tarif. Dan untuk UMKM 670 miliar dari 248 untuk PPh finalnya. Kalau kita lihat mayoritas dari seluruh kelompok usaha KLU itu eligible dan mereka yang memanfaatkan insentif pajak itu. Untuk PPh 21 90% dari KLBI atau KLU yang eligible memanfaatkan PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Untuk pembebasan PPh 224 72% dari WP yang masuk dalam KLU yang eligible memanfaatkan ini. Untuk PPh 25 86% dari WP yang eligible memanfaatkan, dan untuk restitusi 43%. Jadi ini cukup dipakai oleh mayoritas dari WP yang tahu ada insentif perpajakan. Untuk insentif dunia usaha yang dimanfaatkan berdasarkan PMK 9, 300.000 WP mendapat, ini untuk tahun 2021 karena waktu itu kan diperpanjang, dan ini masuk 89.000 pemberi kerja atau angkanya sekarang mencapai 1 triliun manfaat yang dinikmati mereka, dan seterusnya mungkin saya tidak baca satu-satu.
Untuk yang baru, terutama PPNBM kendaraan bermotor dan yang perumahan yang di sebelah kanan, yang untuk pembelian rumah hunian ya sudah dipakai oleh 1.595 pembeli dengan total insentif yang dinikmati mereka 41 miliar. Terutama untuk rumah di bawah 1 miliar, 33 miliar, dan untuk yang rumah antara 1 hingga 5 miliar adalah 7,91 miliar. Dan yang menjual adalah 375 penjual properti. Untuk mobil yang beritanya cukup heboh dalam hal ini, 203,81 miliar WP menikmati PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah ini, yaitu 5 penjual dengan total 203,81 miliar, dan tadi kita lihat juga salesnya melonjak cukup tinggi. Insentif pajak untuk sektor dan regional kita lihat, kalau kita lihat sektor yang paling menikmati adalah sektor perdagangan, karena memang itu terasa sekali cash flow mereka drop sehingga mereka butuh survivability-nya, jadi insentif pajak itu sangat membantu mereka. Industri pengolahan 19% dan konstruksi 7%. Kalau lokasinya 70% ada di Jawa, sedangkan 16% di Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara 5,6, Kalimantan 4,7, Sulawesi 3,1. Mari kita lihat feedback dari manfaat insentif fiskal ini. Kalau kita lihat dari sisi omset, penurunan jumlah penjualan pemanfaat insentif itu lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memanfaatkan insentif. Jadi dalam hal ini penjualan mereka relatif landai. Untuk WP yang ada di kawasan Berikat dan Kite yang menggunakan insentif fiskal, bahkan terjadi kenaikan aktivitas ekspor mereka dan import mereka sejak Juli. Untuk sisi tenaga kerja, penurunan jumlah karyawan yang menggunakan insentif pajak penurunannya lebih moderat dibandingkan yang tidak memanfaatkan insentif. Penurunan gajinya juga lebih rendah apabila perusahaan tersebut menggunakan insentif pajak. Ini survei yang dilakukan oleh DJP untuk periode 2020 terhadap 95% mereka yang memanfaatkan insentif, dan mereka mengatakan 95% mereka meminta atau berniat akan memakai lagi insentif ini di tahun 2021. Kita lihat statistiknya lebih menunjukkan hasil yang cukup nyata. Tadi disebutkan yang mendapatkan insentif pajak gross omsetnya kontraksinya hanya 3,9. Kalau dia yang tidak menggunakan insentif, gross dari omsetnya kontraksinya jauh lebih dalam, 8,9. Untuk kredit pajaknya pemanfaat insentif 48,5%. Sedangkan yang non insentif grossnya 10,38. Untuk biaya gaji pemanfaat insentif dalam hal ini tadi penurunan untuk gajinya hanya 3,7. Kalau yang tidak mendapatkan insentif penurunan gajinya kontraksinya hanya sampai 5,8. Sedangkan pajak terutangnya kalau mereka pemanfaat insentif jauh lebih landai, hanya 17,4 dibandingkan hampir 2 kali lipat kalau dia yang tidak menikmati. Ini terhadap 37.000 wajib pajak di sektor manufaktur yang kita survei untuk mendapatkan angka tersebut. Kemudian untuk tadi kita penurunan omset yang lebih moderat dan kredit pajak yang lebih ringan untuk sektor perdagangan. Ini survei terhadap 241.000 WP di sektor perdagangan. Kalau yang menggunakan insentif pajak penurunan omsetnya kontraksinya 5,39, kalau yang tidak minusnya 16,2. Yang ada kredit pajaknya pemanfaat insentifnya kontraksi growth-nya 28,7 dan yang non insentif 19,6. Dari sisi gaji sama, malah pemanfaat insentif itu growth gajinya masih bisa tumbuh hampir mendekati 1%.
Sedangkan yang tidak menggunakan insentif pajak kontraksi dari sisi biaya gajinya negatif 13. Ini berarti ada layoff dan yang lain-lain. Dan pajak terutangnya untuk sektor perdagangan pemanfaat insentif adalah growth-nya minus 21,4, sedangkan yang non insentif 19,05. Dampak dari pemberian insentif tentu penerimaan pajak kita turun, tapi WP-nya mengalami bantuan karena cash flow-nya menjadi lebih lega dalam situasi mereka juga tertahan karena pandemi. Masih ada penerima PPh badan tahunan yang dibayar BP pada pelaporan SPT bulan April yang lalu, yang menandakan bahwa secara total sebagian dari WP kita sebetulnya masih mencatat laba pada tahun 2020 meskipun secara nominal turun. PPh badan yang dibayar untuk tahun 2020 itu penurunan akibat dampak terlihat juga pada performance, di mana dampak penurunan tarif PPh kita yang turun dari 25 menjadi 22 memberikan paling tidak space kepada wajib pajak. Dan insentif yang kita berikan terutama di sini, kalau kita lihat di sebelah kanan, sektor manufaktur jauh lebih dalam dari sisi penerimaan PPh badannya 18,46, sedangkan untuk perdagangan minusnya 13,7. Jadi kesimpulannya insentif ini sangat memberikan bantuan dari sisi cash flow, karena kalau cash flow-nya tidak, mereka mungkin tidak survive dan bahkan check out dalam hal ini. Dan kalau mereka sekarang bisa cash flow-nya tetap terjaga dan dia survive, dia bisa pulih pada saat ekonominya pulih. Jadi bisa dikatakan insentif pajak itu mencegah kematian atau kebangkrutan dan membuat mereka mampu untuk bisa pulih pada saat ekonominya pulih. Dampak dari pemanfaatan insentif fiskal untuk tahun 2021 ini terlihat pada daya beli masyarakat, terutama untuk tadi PPNBM dari kendaraan bermotor. Kalau kita lihat penjualan retailnya juga meningkat. Tingkat penjualan mobil retail pada bulan April melonjak cukup tinggi. Dan ini kemudian diikuti oleh kemudian manufakturnya, produksinya juga naik. Beberapa lesson learned kita tentu bahwa dunia usaha sangat terpukul karena COVID, dan pada situasi seperti itu hadirnya pemerintah untuk membantu agar cash flow mereka yang sangat ketat tidak menyebabkan mereka going out of business dan kemudian diharapkan bisa pulih kembali. Pemerintah memang merespons dan itu terus dikalibrasi karena kita melihat berbagai dunia usaha termasuk tadi kelompok usaha yang eligible juga makin diperluas karena COVID ternyata tidak memandang sektornya. Ibu bapak sekalian, pada bagian akhir saya akan bicara tentang reform di bidang perpajakan, investasi dan juga keuangan pusat dan daerah. Kita semua tahu bahwa untuk bidang pajak dengan berbagai insentif dan hantaman COVID, maka pajak harus disehatkan kembali. Maka kita perlu untuk terus melakukan reform. Beberapa bagian dari legislasi sudah masuk di dalam Undang-Undang Ciptaker maupun Undang-Undang Perpu nomor 1, namun masih banyak hal yang lain yang belum masuk. Maka ini perlu untuk melihat, pertama mengenai PPN. Kita melihat PPN menjadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang harus tidak dikenakan atau dikenakan. Ada multi tarif yang mungkin menggambarkan tadi kepentingan afirmasi. Kita juga kan perlu untuk memberikan fasilitas PPN yang lebih rendah untuk barang jasa tertentu, tapi juga PPN yang lebih tinggi untuk barang yang dianggap mewah. Dan untuk GST atau PPN final bisa diberlakukan untuk barang jasa tertentu. Ini untuk membuat kita rezim PPN-nya relatif lebih comparable dan kompetitif dibandingkan negara lain. Untuk pajak yang berhubungan dengan penunjukan pihak lain dalam pemungutan PPh, PPN dan PTE, ini juga disesuaikan dengan dinamika transaksi ekonomi yang makin digitalize dan globalize.
kita juga perlu untuk mulai mempertimbangkan sebetulnya yang namanya carbon atau environmental tax itu ya kita sudah lakukan secara implisit, namun ini dengan adanya climate change menjadi suatu isu yang makin vital, kita perlu untuk memasukkan secara lebih eksplisit di dalam rezim perpajakan. Reform di bidang pajak didesain untuk bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan, terutama WP badan yang selama ini bisa melakukan avoidance atau evasion, maka kita akan melakukan alternatif minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan. Kita juga akan melakukan perubahan tarif dan bracket dari PPHOP. Untuk yang high wealth individual itu kenaikan juga tidak terlalu besar, hanya 30 ke 35, dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas 5 miliar per tahun. Itu hanya sedikit sekali orang di Indonesia yang masuk dalam kelompok ini. Mayoritas masyarakat kita masih tidak berubah dari sisi bracketnya maupun tarifnya. Untuk peningkatan kepatuhan WP, kami menyadari bahwa kita sudah ada tax amnesty waktu itu. Dan sebetulnya dari tax amnesty sudah ada rambu-rambu mengenai compliance yang harus tetap kita lakukan. Dan sebetulnya sampai hari ini kami tetap upamanya mendapatkan automatic exchange of information dan akses informasi untuk tahun 2018 terhadap beberapa ribu ya Pak ya, ribu wajib pajak yang kita follow up dan kita akan lakukan, dan nanti pasti menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam tax amnesty. Kita juga menyadari ada PP, saya memahami Pak Andreas menyampaikan surat edaran pandangan Bapak, dan itu sebetulnya persis yang kita juga lakukan, PP maupun PMK 165 yang memberikan alternatif compliance, dan oleh karena itu kita akan lebih berfokus kepada bagaimana meningkatkan compliance tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan yang memang kita akan terus jaga, baik di dalam kerangka tax amnesty maupun dari sisi compliance facility yang kita berikan, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mereka lebih comply. Kita juga membutuhkan dukungan DPR untuk penguatan administrasi perpajakan, menghentikan penuntutan pidana namun melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi. Jadi fokusnya lebih pada revenue dan kerjasama dengan mitra-mitra di dalam penagihan perpajakan kita. Di dalam reform ini tujuannya tidak hanya sekedar untuk hanya mengkolek, tapi kita menuju kepada sustainability dari APBN ke depan. Jadi memang dunia sendiri tantangannya sangat tinggi. Saat ini seluruh negara di dunia juga melakukan eskalasi dari sisi collectionnya, karena mereka tadi seperti yang saya sampaikan di depan, banyak yang defisitnya melonjak tinggi dari sisi APBN dan debt to GDP ratio mereka yang menjadi tidak sustainable. Jadi dalam hal ini kita juga harus melihat bahwa ini adalah suatu respons yang hati-hati yang harus dilakukan oleh sebuah negara pada saat mereka menghadapi situasi extraordinary. Kita juga berharap ekonomi Indonesia akan makin menuju kepada sektor yang formal. Sektor informalnya di-empower tadi dengan berbagai bantuan usaha kecil menengah, tapi kemudian mereka menjadi lebih comply menjadi sektor formal. Meskipun tetap tax rate-nya sangat rendah. Basis pajak kita perlu terus diperluas, data dan informasi perlu terus dipakai dan dioptimalkan, dan kita akan melihat bagaimana praktek internasional yang berjalan untuk supaya kita juga tidak dirugikan dengan praktek-praktek internasional, namun kita tetap menjaga kepentingan Indonesia. Reform kita akan menyangkut administrasi dan kebijakan, baik dari sisi administrasi yaitu menguatkan institusi pajak dan bea cukai, baik dari SDM-nya, dari sisi bisnis prosesnya, dan dari sisi IT-nya, dan simplifikasi dari administrasi dengan menggunakan IT. Pelayanan makin baik, makin simple, makin pasti, dan makin transparan. Untuk kebijakan kita perlu untuk melakukan untuk legislasi beberapa menyangkut PPN, PPHOP tadi, dan juga untuk tadi memproteksi penerimaan negara
dari praktek-praktek yang selama ini bisa melakukan tax avoidance dan tax evasion. Dengan demikian kita berharap rezim perpajakan dan keuangan negara kita menjadi makin adil dan sehat sebagai instrumen yang setiap saat pada saat negara membutuhkan bisa digunakan. Seperti pada saat shock COVID ini, kalau APBN relatif sehat kita bisa menggunakan dan itu kemudian bisa melindungi masyarakat dan dunia usaha sendiri. Untuk penyusunan pelaksanaan, saya rasa nanti mungkin akan dibahas selanjutnya pada saat kita membahas RUKUP. Tapi kami melakukan untuk derivasi atau turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Ciptaker tahun 2020 yang ada klaster perpajakannya. Ini kami juga terus melakukan untuk memberikan landasan yang makin baik. Pendanaan investasi seperti penurunan tarif pajak PPh Badan, untuk yang go public juga diberikan, dividen dari dalam negeri, dalam hal ini penghapusan PPh-nya, dividen dan laba setelah pajak tidak dikenakan sepanjang mereka menginvestasikan. Jadi sebetulnya rezimnya adalah bagaimana modal itu dibuat produktif. Mereka semakin dipakai untuk berinvestasi, mereka bisa dibebaskan pajak dividennya, sehingga modal itu tidak berhenti saja tapi dipaksa untuk bekerja. Kalau dia berhenti dipajakin dividennya, kalau dia dipakai untuk investasi tidak dipajaki. Itu tujuannya, signalingnya adalah Indonesia membutuhkan modal untuk ditanamkan dan menjadi dunia usaha sesuai dengan spirit Undang-Undang Ciptaker. Kemudahan berusaha diperbaiki, simplifikasi regulasi, dan modalnya dibuat menjadi lebih produktif. Itu saling melengkapi. Untuk kepatuhan pajak, kami melakukan relaksasi hak pengkreditan pajak masukan, terutama bagi pengusaha yang kena pajak, dan pengaturan ulang sanksi administrasi pajak serta imbalan bunga. Ini sudah kita keluarkan PMK-nya, seperti yang terlihat di dalam angka-angka teks ini. Beberapa PMK turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Untuk subjek pajak orang pribadi kita juga sudah keluarkan, terutama yang tadi yang tinggal residen dan non residen dengan cut off-nya 183 hari. Untuk PPh WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri juga sudah diatur. PPN terutama penyerahan barang kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker, dan untuk konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP juga sudah diatur dalam PMK. Non objek pajak juga sudah terutama untuk badan sosial dan badan keagamaan. Pidana pajak menjadi administrasi juga sudah dikeluarkan dalam bentuk PP 9. Kemudian daluarsa 5 tahun penerbitan STP itu sudah diatur dalam PP 9 dan PMK 18 semua tahun 2021. Dan berbagai tadi turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Untuk pemajakan transaksi elektronik ini juga sudah dikeluarkan dalam PMK 48 tahun 2020, dan pencantuman NIK di dalam bagi yang tidak memiliki NPWP juga sudah ada aturannya dalam bentuk PMK 18 2021. Pimpinan waktu itu Pak Dito meminta saya memberikan update mengenai INA SWF karena ini juga merupakan tuntunan dari Undang-Undang Ciptaker. Mungkin kami sampaikan, mungkin nanti akan bisa dilakukan juga sesi tersendiri, namun update bahwa INA sudah didirikan, Dewas sudah di-appoint, Dewan Direktur sudah, dan sekarang Dewan Direktur sedang mempersiapkan rencana kerja anggaran tahun 2021, termasuk bagaimana mengestablish master fund atau thematic fund. Saat ini sudah ditetapkan ada 6 area, yaitu bidang infra, energi, layanan kesehatan, pariwisata, teknologi, dan untuk daerah metropolitan baru. Dari penjajakan dengan para calon investor dan partner, mereka lebih tertarik pada thematic fund. Jadi yang seperti yang sudah diumumkan oleh INA pada minggu lalu, INA sudah memasukkan 750 juta US dollar dan investor 123 yaitu EPD, CDPQ dan ADIA memasukkan 1 billion terutama untuk thematic fund yang berhubungan dengan investasi di bidang toll road. Jadi kita sudah ada 3,75 billion US dollar.
Sekarang ini direksi terus akan melakukan berbagai upaya baik dari sisi investasinya maupun pembahasan dengan calon investornya. Beberapa yang sudah diperoleh feedbacknya dalam hal ini private sector lebih ingin gabung dan tentu dalam hal ini di bidang yang sifatnya adalah special fund. Kami terus melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman cara operasi SWF INA ini, dan tentu dari sisi proyek-proyek yang akan mendapatkan manfaat dari injeksi modalnya dan perubahan dari sisi bisnisnya sehingga mereka makin profitable dan perform. INA saat ini seperti tadi saya sampaikan di bidang toll road yang sudah ada pembentukan 3,75 billion dari beberapa tadi investornya sudah menjajaki dengan Jasa Marga, Wika dan Hutama Karya untuk telekomunikasi dengan Telekomunikasi Indonesia di bidang healthcare, kimia farma serta Pertamedika, dan untuk port maupun seaport sudah bicara dengan Pelindo dan berbagai dan Angkasa Pura. Ini sebagai juga mediator dari potensial investor yang tertarik dan mereka punya komitmen anggaran atau dana yang cukup besar. Untuk TKDD terakhir sekali ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian memahami bahwa dengan desentralisasi fiskal anggaran yang didaerahkan itu meningkat cukup tinggi. Tahun 2020 sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD itu hanya 33 triliun. Kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipatnya menjadi 93, 94, dan bahkan sekarang transfer ke daerah dana desa itu mencapai di atas 790 triliun atau bahkan tahun 2019 di atas 800 triliun. Ini artinya sepertiga dari anggaran kita sekarang efektivitas dan kualitasnya sangat tergantung kepada daerah. Kalau kita lihat dari TKDD ini porsinya dari sekitar 30 hingga 28% dari total belanja negara. Jadi porsinya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu dampak maupun pemanfaatan TKDD menjadi sangat penting, karena kalau tidak berarti APBN kita sepertiga menjadi tidak bisa di-track efektivitasnya. Dari sisi penerimaan daerah sebetulnya perbandingan dari pajak daerah saat ini hanya mencapai berapa ini kalau kita lihat penerimaan pajak dan bukan TKDD terhadap penerimaan negara kita itu mencapai hampir 45%. Jadi setiap penerimaan negara pajak dan bukan pajak 45%-nya disalurkan menjadi TKDD. Dan hasilnya memang antar daerah ini indeks pemerataannya menjadi lebih baik. Dari 0,72 menjadi 0,55. Ketimpangan pendanaan pembangunan antar daerah menjadi semakin menurun, dan ini artinya daerah memiliki kesempatan yang relatif sama dari untuk membangun, karena memang TKDD ditujukan untuk daerah itu memiliki kemampuan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Dari rasio pajak daerah dan retribusi daerah meskipun terjadi kenaikan, namun ini masih relatif dari landasan yang kecil. Jadi memang TKDD atau APBD itu masih sangat didominasi oleh transfer dari pusat. Peranan dari PAD pajak asli daerah sendiri hanya sekitar 2,65. Nah, tantangan desentralisasi fiskal selama ini dengan anggaran yang begitu besar, daerah itu membuat programnya begitu banyak. Ini yang Bapak Presiden mengharapkan supaya terjadi simplifikasi dan lebih fokus. Karena kalau tidak uangnya diecer-ecer untuk berbagai program kecil-kecil dan tidak menjadi ada hasilnya. 29.623 program di daerah itu atau kegiatannya bahkan sampai 263.135.
Sehingga memang hasilnya kayak nggak ada, karena ya untuk berbagai kegiatan saja itu. Kalau kita lihat belanja pegawai masih sangat besar. Kalau di provinsi rata-rata 27%, ada 14 provinsi yang di bawah itu. Tapi mayoritas yang lainnya ada di atas dari rata-rata belanja pegawai di provinsi yang 27,6. Bangka Belitung itu tertinggi 35% provinsinya, APBD-nya hanya untuk pegawai. Kalau yang terendah Jawa Barat 21,4%. Untuk kabupaten lebih tinggi lagi 35,3%, rata-rata APBD-nya untuk bayar gaji. 189 Pemda di bawah itu. Kabupaten Berau barangkali yang paling rendah 22. Tapi ada 30 Pemda yang di atas itu, 50% di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk kota itu ada rata-rata 35,7% APBD-nya habis untuk pegawai. Bahkan kota Siantar itu 47,63% APBD-nya hanya untuk pegawai. Yang terendah kota Blitar 27%. Kalau belanja habis untuk pegawai berarti untuk infrastruktur menjadi lebih rendah, dan kita memang melihat provinsi hanya 11%, kota itu 13,4% dan kabupaten 13,7%. Dan kita lihat di sini berapa jumlah Pemda yang berada di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Kita melihat pembiayaan daerah juga masih belum berkembang. Daerah itu biasanya hanya dengan BPD saja, KPBU masih sangat early, dan kemudian sekarang pinjaman melalui PT SMI yang kita akan coba meningkatkan. Yang lain adalah subsidiary loan atau penerusan pinjaman dari pusat. Tantangan desentralisasi fiskal yang lain adalah penyelesaian peraturan daerah untuk APBD-nya meskipun sudah mulai membaik. Dulu saya memulai dulu APBD itu selalu terlambat, ada bahkan approvalnya bulan Agustus. Sekarang sudah mulai cukup baik. Namun juga dalam waktu itu temuan dari BPK adanya tren yang tinggi 5.324 temuan, dan akuntabilitas dari APBD masih perlu diperbaiki. Baik dari sisi kebijakan, SDM-nya maupun pengawasannya masih harus ditingkatkan. Dan kalau kita lihat dari capaian outputnya itu, walaupun tadi kesenjangan antar daerah sudah mulai menurun, kita melihat untuk beberapa output itu masih sangat tinggi. Ada daerah dari sisi pendidikan, angka partisipasi murni, air minum layak, imunisasi, indeks pembangunan manusia dan penduduk miskinnya, kita lihat hasilnya ada yang sangat bagus, ada yang masih sangat tertinggal. Seperti APM nih yang paling tinggi 89%, tapi Kabupaten Intan Jaya hanya 13%. Air minum ada yang 100% layak seperti Magelang, Tegal, Klaten, tapi di Lani Jaya itu hanya 1% yang layak. Kemudian imunisasi di Salatiga itu mencapai 81, Blitar 80, tapi di Papua, Kabupaten Puncak hanya kurang dari 1% yang terimunisasi. Bahkan Aceh Utara itu hanya 2,1%. Kemudian IPM juga ada yang 86 di Yogyakarta bagus, kemudian ada yang hanya 30% juga. Kemudian penduduk miskin seperti Tangerang Selatan itu hanya 1,6%, tapi di Kabupaten Deia itu 43% masih miskin. Jadi begitu masih beragamnya. Jadi tantangan desentralisasi fiskal harus pertama sinkronisasi antara polisi fiskal pusat dengan daerah itu perlu. Jangan yang kadang-kadang pusatnya ingin melakukan counter cyclical seperti tadi, mendorong ekonomi atau counter terhadap shock COVID, tapi daerah masih belum. Padahal sepertiga anggarannya itu melalui mereka. Sehingga itu seperti meredam efektivitas kemampuan fiskal pemerintah.
Pusat dan daerah sering juga belum sinkron dari sisi programnya. Dan program nasional yang sering juga belum berjalan seiring antara pusat dan daerah, seperti untuk UMKM, air minum tadi, dan pelayanan dasar. Juga sering paket kebijakan ekonomi pusat tidak terjalankan atau tidak dieksekusi secara konsisten di daerah. Jadi kesimpulannya nanti di dalam HKPD kita berharap ada kesempatan untuk makin memperkuat pemerintah dalam menggunakan APBD-nya. Anggaran TKDD yang naik harus menunjukkan efektivitas untuk hasilnya, maka untuk belanja juga perlu diperbaiki. Kita juga ingin di dalam HKPD ini daerah yang memang kinerjanya baik ya diberikan recognition dan juga skema yang berbeda dengan daerah yang memang membutuhkan penanganan dan dukungan yang lebih besar dari pusat. Kita juga tentu berharap perpajakan di daerah makin meningkat sehingga PAD lebih meningkat dan transfer ke daerah akan lebih berbasis kinerja, tata kelolanya makin efisien, pembiayaan juga bisa dikembangkan namun tetap hati-hati dan akuntabel. Mungkin demikian pimpinan, mohon maaf panjang sekali pada siang hari ini karena memang topik yang dimintakan semua berisi banyak sekali data analisa dan tentu laporan kepada DPR di dalam rangka untuk bisa mengawasi ke pemerintah. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan kepada Pak Dito. Baik, terima kasih Bu Menteri Keuangan yang telah menyampaikan pemaparannya. 81 halaman luar biasa, sangat detail. Hampir 2 jam lagi. Sudah sempurna Pak ya? Nah, ya. Baik. Tentu saya udah catat terus dari tadi. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk melanjutkan pendalaman. Seperti biasa kita mulai dulu dari fraksi PDIP, Pak Andreas, kami persilakan. Baik, terima kasih izin pimpinan. Pak Eriko mau menyampaikan atau langsung? Oh, oke. Karena harusnya ini Profesor Hendrawan ini, tapi Profesor Hendrawan lagi ada keperluan. Baik, jadi yang pertama adalah memang ini bahan sangat banyak sekali nih. Dan saya mau coba mulai dari yang program ekonomi nasional dulu nih. Kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita lihat kondisi ekonomi kita itu sebetulnya ya kalau dikatakan recover masih belum lah. Mungkin tepatnya rebound but not recover yet. Kenapa saya katakan demikian? Selama 4 kuartal kita ini mengalami kontraksi dan baru di kuartal pertama 2020 di kuartal kedua 2021 lah kita 2021 ini kita harapkan rebound artinya mulai bangkit. Tapi kalau dikatakan recover itu sebetulnya juga belum. Nah ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Terus yang kedua adalah kita itu bertumbuh, prediksi saya di kuartal kedua ini akan tinggi tapi dari base yang sangat rendah. Ini perlu di baseline-nya itu rendah, ini perlu juga underline. Di satu sisi tadi dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika dan China itu sudah membaik, sehingga sebetulnya ini menjadi satu pertaruhan bagi kita. Dengan kondisi itu sebetulnya kita harus recover lebih cepat, harus bertumbuh lebih cepat, ya. Karena kalau tidak, tadi dikatakan akan ada spillover effect terhadap, kita tahu sekarang aja kondisi di Amerika itu inflasinya udah lebih dari 4%. Hanya yang masih menahan adalah tingkat penganggurannya yang masih 6%. Harapannya kan ke 4%. Tapi market ini sudah melakukan penyesuaian sendiri, sudah melakukan penyesuaian. Nah, ini terjadi di dalam pasar uang. Nah, karena itu memang sebetulnya pilihan dari kebijakan yang perlu dilakukan ini dilematis nih
tetapi kita harus memilih bicara publik. Kalau menurut saya dari segala yang risiko yang dihadapin, kita harus memang bertumbuh lebih cepat. Tadi dikatakan memang APBN itu sudah bekerja sangat kuat, sangat keras, dan kita sependapat dengan hal itu. Namun kita harus juga menggarisbawahi bahwa kontribusi APBN terhadap PDB kita itu kan nggak lebih dari 9%. Yang harus didorong adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, ini yang dalam program ekonomi nasional ini mungkin belum terlalu banyak dielaborasi. Kebijakan-kebijakan apa yang mendorong yang tadi kontributor 91% tadi, konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini tadi dikatakan salah satu yang bisa diakselerasi adalah dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita miliki. Nah, tapi kita tahu bahwa begitu banyak peraturan turunannya, ya, dan kita masih belum dapat ininya nih. Saya lihat aja gerakan di daerah, ya itu belum terlalu kelihatan nih akselerasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terus yang kedua adalah sektor-sektor mana yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita. Nampaknya memang pemerintah harus memilih nih, nggak bisa hanya dilepaskan kepada katakanlah dunia usaha atau pasar. Ini hubungannya dengan bagaimana akan dunia usaha itu akan lebih bergerak kalau intermediasi perbankan jalan. Nah, inilah yang sebetulnya perlu tadi disampaikan, ada kendala di dalam penjaminan misalkan di korporasi. Nah, ini harus kemudian dicari jalan keluar. Dan memang yang agak dilematis adalah di satu sisi kita ingin mendorong intermediasi, tetapi kemudian fluktuasi dari gejolak pasar uang juga masih perlu kita pertimbangkan. Ini hitung-hitungan gampangnya kalau saya bicara dengan bankers ya, teman ini, kalau secara formal mungkin mereka nggak ngomong, tapi informal mereka mengatakan, Andreas, gimana saya punya cost of fund di bawah 2%, ya. Nah, saya taruh aja di SBN 6 lebih sekian persen. Saya zero risk, nggak perlu menyiapkan pencadangan. Ya nggak bisa disalahin dong. Daripada naruh di sektor real, ya, dengan sekarang yang ada gejolaknya seperti itu. Ya kalau sebagai katakanlah pengelola perbankan biasanya kita maklum hal ini. Nah, disinilah sebetulnya integrasi kebijakan ini yang perlu dicari jalan keluarnya, termasuk bagaimana menciptakan insentif-insentifnya nih, dan mendorong supaya intermediasi perbankan ini bisa jalan. Nah, disinilah sebetulnya intervensi kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan. Kalau tidak ya memang perbankan apalagi juga yang sudah go public ya dia akan menerapkan tata kelolanya, good governance-nya. Dalam ini tentu akan menempatkan di tempat yang risikonya lebih rendah. Ini sebetulnya di satu sisi kita perlu mendorong ini karena tadi sektor konsumsi rumah tangga dan sektor investasi itu sangat penting. Nah, di sektor konsumsi rumah tangga ini memang tadi banyak sekali itu adalah demand itu dari perlindungan sosial, tapi ini kan yang di menengah bawah. Nah, yang menengah atas ini bagaimana mereka untuk mau belanja. Dan saya kira ini yang perlu terus didorong karena kalau saya lihat data terakhir justru simpanan mereka yang memiliki uang 5 miliar dari data LPS terakhir itu malah meningkat dan itu kontributornya adalah 50% lebih dari data simpanan. Jadi memang betul yang 5 juta ke bawah turun, tapi yang 5 miliar ke atas justru naik. Nah, inilah sebetulnya yang memang kalau kita lihat ini juga kesenjangannya juga meningkat dalam hal ini. Jadi kebijakan istilahnya di luar komponen APBN, tetapi justru yang kontributornya
besar terhadap ini. Kami maklum bahwa sebetulnya APBN ini sebagai lokomotif, tapi kalau hanya mengandalkan lokomotifnya dari APBN itu sangat-sangat tidak memadai. Jadi inilah yang sebetulnya dari segi faktor pertumbuhan ekonomi, termasuk mesin pertumbuhan ekonomi yang perlu secara bersama-sama, dan ini memang bicaranya tentu bukan hanya Kementerian Keuangan saja fiskalnya, tetapi juga dengan terutama sektor real. Dalam hal ini adalah bagaimana dengan Kementerian Pertanian, bagaimana dengan Kementerian Perindustrian, bagaimana dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira ini hal yang perlu kita dalami lebih lanjut. Terus yang kedua adalah masalah mengenai isu restrukturisasi struktural ini. Kita udah punya modal Undang-Undang Cipta Kerja, dan bahkan tadi termasuk perpajakan itu juga banyak di ini kan. Yang mungkin perlu juga ditambahkan itu juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kita juga merevisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pasal 114 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di situ sebetulnya ini juga reform yang besar juga untuk pajak daerah. Pertama adalah memang yang ditujukan adalah untuk mengurangi jenis retribusi. Ini diharapkan untuk meningkatkan investasi, retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan fiskal nasional untuk mendorong investasi. Nah, ini termasuk penerapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional. Kemudian pemberian insentif fiskal kepada para pelaku usaha di daerah. Kemudian evaluasi peraturan daerah dan sanksi terhadap perda yang melanggar ketentuan evaluasi ini. Nah, tapi ini gaungnya di daerah belum ini, Bu. Belum ada. Dan bahkan kalau kita lihat untuk persetujuan bangunan gedung sebagai pengganti IMB pun ini juga masih rancu. Jadi ini adalah sebetulnya sekarang waktu pembicaraan di Undang-Undang Cipta Kerja kita berkali-kali mengingatkan bahwa the devil is on the detail. Dan inilah yang sebetulnya menjadi PR kita. Tapi kalau kita bisa optimalkan, bisa kita akselerasikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka penciptaan investasi ini akan betul-betul ikut mendorong. Nah, saya kira ini yang perlu juga disampaikan, rencana-rencana yang akan dilakukan di dalam akselerasi implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami juga sangat mendukung tadi yang disampaikan mengenai untuk optimalisasi pendapatan mengenai reformasi perpajakan. Tapi juga pajak ini kan sebetulnya ada di hilir. Nah, di hulunya inilah sebetulnya yang perlu kita perdalam, mesin-mesin pertumbuhan ekonominya atau engine of growth-nya itu di mana nih yang nanti akan berpengaruh kepada penghasilan pajaknya. Jadi ini sudah perlu kita lihat dari hulunya, karena kalau cuma kita utak-atik di hilirnya itu tetap akan tidak mempunyai kontributor terhadap pendapatan negara. Nah, dan yang sebetulnya kedua adalah mengenai efektivitas dari belanja, yang belanja better tadi. Ini bagaimana sebetulnya yang kita kan dulu menerapkan istilahnya itu follow the money, ya, follow the programs, yaitu program follow the money dan seterusnya. Itu eksekusi antar KL-nya itu gimana, Bu? Sekarang tadi katakan Bappenas itu melakukan ini, tapi efektivitasnya sejauh mana dalam hal ini? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita merajut kebijakan fiskal tadi yang mendorong investasi dengan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya yang tadi yang juga tidak kalah pentingnya ini adalah konsolidasi fiskal. Ini menjadi hal yang sangat concern sekali. Tadi kita udah bicara belanja, tetapi kemudian tadi bahwa kita ini harus kalau bertumbuh lebih cepat, tentu sumbernya dari mana? Nah, salah satunya mungkin apakah kita memperlebar defisit? Nah, kalau memperlebar defisit apa konsekuensinya? Untuk bagaimana nanti
menjawab kanan fiskal dan kemudian juga memberikan ruang fiskal kepada pemerintah sebelumnya, pemerintah selanjutnya. Dan disinilah sebetulnya nanti perlu adanya roadmap yang jelas tentang pembiayaan utang kita ini, termasuk apakah batasan defisit yang harus kembali kepada tahun 2023 ini akan bisa tetap diberlakukan. Ini akan jadi satu desain skenario yang akan mempengaruhi kemana arah kedepannya ini. Dan tentu dengan dinamika yang ada tadi, disampaikan masalah volatilitas, masalah spillover, memang perlu dipikirkan mengenai opsi pembiayaan. Dan ini adalah salah satu waktu itu yang diharapkan dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau LVI ini atau INA, itu merupakan salah satu alternatif untuk men-swift atau mengubah pembiayaan dari utang ke investasi. Nah, namun yang tadi telah disampaikan itu memang kembali kepada detail eksekusinya. Karena kita tahu sekarang ini yang paling segera perlu dibantu adalah BUMN karya. Ini kalau kita tidak segera lakukan ini akan termasuk pembangunan infrastruktur segala macamnya adalah akan menghadapi kendala. Jadi saya kira ini yang menjadi concern kami dari sekian banyak yang ada. Namun kemudian nanti memang pendalaman perlu kita lebih lanjutkan karena bahannya terlalu ini. Saya masuk ke ini dulu, ke helikopter view-nya dulu lah, supaya dari situ kalau arahnya udah jelas baru kita masuk ke ibaratnya hutannya tahu dulu baru ke pohon-pohonnya. Kira-kira demikian pimpinan. Terima kasih. Inilah repot kalau banyak dikit-dikit, kalau banyak kebanyakan. Punya Pak John itu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Pak Misbakun silakan. Makasih Pak Ketua yang baik dan pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati. Ini Pak Eriko mulai dari siang ini, baju saya jadi bahan pembicaraan. Bu Menteri Keuangan, beserta jajaran di Kementerian Keuangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin kepada Bu Menteri Keuangan, beserta jajaran, mohon maaf lahir dan batin. Paparannya cukup panjang ini dan ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Pertama mengenai saya ingin per halaman. Di halaman 17 itu saya melihat bahwa kita tahu bahwa proporsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu sekitar 57,7%. Dan ini sebenarnya sedikit sekali kontribusi APBN di sana. Walaupun pemerintah berusaha memperbaiki policy-policy kebijakannya, mulai dari bansos sampai kemudian kepada upaya memperbaiki demand side. Karena apa? 57,7% itu 82%-nya itu berasal dari kelompok menengah atas. Sementara kalau kita ketahui bahwa bansos dan kemudian yang tadinya ada mulai dari desil 1 sampai desil ke-6 dan ada puluhan juta program pemerintah yang dirasakan oleh rakyat, ini kan semuanya adalah menyasar konsumsi rumah tangga yang di luar 82% tadi. Di luar 82% tadi. Lah, saya ingin tahu dasar argumentasi dan keyakinan pemerintah yang dijadikan pijakannya itu apa, sehingga proyeksi di Q2 itu pemerintah yang tadinya di Q1 mengalami konstruksi 2,23 angka tepatnya dari BPS itu, konstruksi di Q1 itu akan menjadi 60 sampai 6% sampai 6,8%. Saya ingin tahu dasar pijakan argumentasinya.
Ini, saya kepingin tahu aja, karena apa? Ini kan lebih banyak konsumsi rumah tangga ini. Karena apa? Kalau saya lihat indikasi pertama, inflasi kita ini sangat rendah sekali. Beberapa kota di Indonesia bahkan kecenderungannya mengalami deflasi. Kita ini kan tidak mempunyai sumber daya. Kalau tadi Amerika ekonominya tumbuh, kenapa? Karena inflasinya Amerika itu sangat tinggi sekarang, di atas 4%. Dan itu yang menjadi Amerika itu mengalami pertumbuhan karena apa? Dorongan kebijakan insentifnya itu sangat individual, orang dikasih cek dan sebagainya, sehingga secara agregat demand-nya itu bertambah, likuiditasnya bertambah dan sebagainya di masyarakat, sehingga mereka melakukan permintaan. Inflasinya jadi tinggi dan itu tershifting menjadi pertumbuhan Amerika walaupun cuma 0, sekian, tapi Amerika tumbuh positif. Lah kita, energi kita untuk itu, Amerika ini kan selama ini kan 0 point something inflasinya. Lah kita kan tidak mempunyai apa. Lah makanya saya kepingin tahu apa dasar argumentasi yang dijadikan kebijakan. Karena apa? Kita tidak menemukan policy yang baru. Kita hanya melanjutkan policy yang ada di PEN dan lainnya. Itu adalah template dengan semua program yang kita yakini kebenarannya di 2020. Tinggal the number yang kita rubah. Itu. Hanya angkanya yang kita rubah. Kita tidak belum itu. Lah, makanya saya kalau orang kelas menengah dipersuasi, oh Anda harus rajin belanja. Ini kan bukan sebuah persuasi yang kemudian masuk di dalam alam bawah sadarnya kelas menengah itu, karena mereka adalah orang yang berpendidikan, rasional, spending mereka itu berdasarkan kebutuhan. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya ingin menyampaikan di halaman 22, saya sedikit ingin membandingkan Bu Menteri, ini mengenai perbandingan utang kita terhadap negara lain. Kita kalau ingin membandingkan harusnya apple to apple. Karena apa? Kalau kita just in number amount and in percentage, saya yakin ya kita akan ketemu angka yang getting well than others. Itu. Tapi ini kan tidak dalam proporsi kita membandingkan apple to apple itu. Pertama, size and volume ekonomi mereka berbeda, penggunaannya juga berbeda, tipikal utang mereka itu dari mana dan sources-nya juga berbeda. Ini kan juga perlu kita hati-hati. Saya hanya ingin memberikan sebuah deskripsi yang lebih lengkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, supaya tidak disalah tafsirkan itu. Karena apa? Kalau kita hanya berbicara mengenai jumlah dan angka persentase, maka kita akan nanti informasi itu bisa disalahartikan dan bisa menjadi misleading, dipahami oleh kita semua. Kemudian saya ingin ke halaman 25. Ini yang harus kita hati-hati saya sampaikan, halaman 25 itu antara realisasi dan ini menarik angkanya karena di antara banyak paparan yang memberikan komparasi terhadap apa yang dicapai, baru di paparan ini saya ketemu antara 2020 dibandingkan dengan 2021. Yang lainnya saya jarang menemukan. Ini yang paling detail kalau menurut saya. Yang harus kita hati-hati saat ini adalah walaupun in total APBN kita, defisit kita cuma 5,7%, tetapi kita mengalami kenaikan defisit yang hampir 100% di kuarter sampai cut off di realisasi 30 April dari 0,48 menjadi 0,83%. Nah ini yang harus kita sangat hati-hati. Karena apa? Di sanalah saya menemukan beberapa angka yang sangat naik, sangat signifikan. Yaitu ketika pembiayaan anggaran kita juga naik. Kemudian yang menarik tadi, di saat kita berdiskusi mengenai bagaimana daerah, kita kritik sangat keras. Bagaimana daerah menyimpan uangnya
bank dan tidak dibelanjakan. Tetapi pemerintah pusat justru mempunyai silpa yang sangat tinggi. Artinya apa? Pemerintah pusatnya sendiri juga mengajarkan tidak membelanjakan. Karena apa? Kita mengalami kenaikan silpa yang sangat tinggi dari 150 menjadi 254. Nah, ini juga harus jadi proses pembelajaran bagi kita semua. Itu. Kalau kita mengkritik pemerintah daerah tidak membelanjakan, pemerintah pusat artinya apa? Itu. Tidak terserapnya anggaran itu juga menjadi apa? What the government goals is not working well. Itu. Nah, ini yang harus kita hati-hati di sana. Lah, 2 angka ini saya juga menemukan. Minta tolong ke depan, saya kepingin tahu. Karena di dalam pendapatan negara ini mulai tumbuh positif dan ini memberikan sebuah sinyal yang bagus. Ini sinyal yang bagus. Tapi kalau kita breakdown ke bawah, penerimaan yang menjadi tulang punggung kita, yaitu penerimaan pajak, masih mengalami konstruksi, yaitu 0,5. Hanya 2 yang mengalami kenaikan, yaitu kepabeanan cukai dan PNBP ini. Lah, kemudian kita juga ingin tahu kepabeanan ini apakah sudah dalam sinyal yang di saat internasional trade yang masih belum normal, ini kepabeanan dan cukai digabung ini kenaikannya karena cukai atau kepabeanan kita juga sudah mengalami kenaikan. Kalau kenaikan kepabeanan ini naik, berarti apa? Volume impor kita berarti tinggi. Nah, ini yang harus perlu di breakdown di dalam struktur penerimaan yang nomor 2 itu, yaitu penerimaan kepabeanan dan cukai. Kemudian mengenai halaman 31 dan halaman 32. Kebetulan saya ini anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR, sebuah AKD yang masih baru, dan kita sekarang ini lagi membahas mengenai DAK fisik. DAK fisik ini mengalami penurunan yang sangat dramatis. Tadi sama kita bicara tentang silpa, kita bicara tentang refocusing, dan kemudian alasan kita adalah COVID. Alasan kita COVID. Di tahun 2020, year on year-nya, kita di akhir tahun, silpa kita itu 234,7 triliun. Saya sama Pak Eriko ini sering bercanda itu karena angkanya 234, itu sampai kita katakan silpa Jisamsu. Itu. Ya mohon maaf nih jadi nyebut merek ini, nggak ada pesanan. Lah, kita sampaikan, lah kalau silpa kita 234, terus kita dengan alasan untuk pembelian vaksin yang 74 triliun dan kemudian yang lain, apakah kemudian dasar argumentasi itu bisa diterima oleh pemerintah daerah yang refocusingnya itu sangat tertekan sekarang? Semua daerah menyampaikan mengenai itu, mengenai DAK fisik yang berkurang, walaupun tadi Bu Menteri menyampaikan bahwa ada kenaikan untuk DAK non fisik. Untuk DAK non fisik. Lah, penyaluran-penyaluran yang seperti ini yang harusnya kemudian, ini halaman 32, ini harusnya mau tidak mau harus menjadi perhatian dan concern kita yang sangat serius. Karena apa? Karena daerah ini, apalagi kemudian daerah ini sangat mengeluhkan adanya Perpres 33, di mana saya pernah mewakili Pak Ketua menerima anggota DPRD yang kemudian melakukan protes kasarnya kepada kita dan menyampaikan aspirasinya. Bayangkan anggota DPRD menyampaikan aspirasinya ke DPR. Karena apa? Mengenai Perpres 33 itu untuk dipertimbangkan. Karena apa? Kalau disamaratakan antara semua daerah, ini akan membuat
mereka seakan-akan kemampuan daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemampuan mereka tidak diberi peluang untuk melakukan itu. Dan mereka menitipkan pesannya supaya perpres ini untuk ditinjau ulang. Itu, ditinjau ulang dan dipertimbangkan untuk kemudian kemampuan daerah itu dalam mengelola keuangan mereka itu bisa dipertimbangkan sebagai sebuah komponen kebijakan yang baru. Nah, ini saya tadi disampaikan halaman 34. Halaman 34 itu Bu Menteri menyampaikan kondisi yang mengkhawatirkan di Amerika. Mengkhawatirkan terjadinya taper tantrum seperti tahun 2013 sehingga pemerintah akan menyesuaikan yield surat utang negara untuk kemudian supaya menarik bagi pasar. Ini yang menjadi pertanyaan saya adalah sebagai sebuah kondisi global dan kondisi makro yang kita antisipasi, kondisi di Amerika itu memang mengkhawatirkan. Karena apa? Mereka akan kecenderungan pasar itu akan mencari interest yang paling menarik. Lah, sementara sumbernya kan selalu di Amerika. Tetapi menjadi pertanyaan saya adalah kenapa BI bisa menurunkan 7-day repo rate mereka menjadi 3,25% dan lowest sepanjang sejarah, terendah. Sebagai sama-sama instrumen pembiayaan, satu instrumen pembiayaan moneter, satu instrumen pembiayaan fiskal, kenapa BI bisa menurunkan sampai begitu signifikannya 7-day repo rate mereka, tetapi surat utang kita itu kenapa masih dalam kisaran yang setinggi 7% seperti itu? Kalau kondisinya yang dikhawatirkan adalah sama. Lah, sama-sama instrumen pembiayaan, satu instrumen benchmarking instrumen pembiayaan moneter, satunya adalah pembiayaan fiskal. Lah ini pertanyaan yang kedua, saya tentang halaman 34. Kemudian halaman 39, saya ingin menanyakan mengenai pinjaman daerah. Pinjaman daerah. Apakah di dalam konsolidasi fiskal pemerintah saat ini nanti menyiapkan sebuah skenario baru bahwa nanti yang namanya below the line atau pembiayaan yang selama ini hanya ada di APBN kita itu nanti akan masuk di dalam unsur-unsur APBD provinsi dan kabupaten. Karena pemerintah kalau saya lihat di halaman 39 ini jelas bahwa desain dari Kementerian Keuangan nanti akan ada pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan mengalihkan pembiayaannya itu daerah itu kepada pemerintah sarana multi infrastruktur. Lah, sekarang di halaman 39 itu ada kalimat yang digunakan adalah realisasi komitmen pinjaman. Komitmen pinjaman. Realisasi komitmen pinjaman ini dengan basis apa? Apakah ini realisasi komitmen yang sudah dicairkan dan permintaannya berapa? Kalau ini realisasi, permintaan daerah berapa, dan kemudian realisasinya seberapa. Tapi kalau ini realisasi, permintaannya berapa, direalisasikannya berapa. Nah ini yang perlu kita perkuat, karena apa? Jangan sampai daerah itu kesannya meminta-minta kepada pemerintah pusatnya. Kemudian saya juga ingin tahu mekanisme penentuan yield pinjaman daerah kepada pemerintah pusat itu seperti apa. Karena ini adalah sebuah mekanisme pembiayaan baru di mana nomenklatur APBD itu tidak ada beban bunga yang harus mereka bayarkan dalam rangka mendapatkan program pembangunan mereka. Dan ini tidak ada di dalam aturannya. Itu. Nah ini yang perlu saya tanyakan.
Kemudian saya ke halaman 58. Di halaman 58 ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan. Saya ingin menjadi bahan diskusi kita hari ini. Yang saya ingin sampaikan adalah PPN kita yang dianut oleh kita itu adalah sebuah value added tax, PPN, pajak pertambahan nilai. Di sini banyak di eselon 1 yang mantan dari Dirjen Pajak, ada Pak Prima, ada Pak Luki dan sebagainya. Kita ini kan komponennya dua di dalam PPN kita. Di samping ada value added tax, kita kan juga mengenakan namanya pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah. Dan kita itu kalau dijadikan kata di dalam penjelasan Bu Meranti tadi dikatakan adalah sisi keadilan, yang perlu kita ketahui bahwa basis filosofi PPN itu adalah sebuah pajak tidak langsung atas consumption. Orang yang mampu mengkonsumsi dan mampu membeli sebuah barang berarti apa? Dia sedang melakukan upaya sesuai kemampuannya. Dan kita punya lapisan. Dan kita juga punya exemption sebelumnya. Terhadap apa? Barang objek pajak yang dipungut secara alam terhadap apa? Kebutuhan pokok dan sebagainya. Dan ini adalah sebagai bagian untuk apa? Untuk menjaga supaya netralitas itu menjadi ada keberpihakan. Lah, kita tahu di PPNBM itulah terjadi proses progresifnya. Bahkan PPNBM kita banyak yang mempunyai tarif di atas 100%. Ini ada 100%. Lah, kalau kita mau menurunkan dan sebagainya, tugas memungut dan kemudian dibebankan, kemudian terjadi variasi terhadap pemungutan pajak kita, itu akan menjadi beban bagi para wajib pajak. Karena apa? Beban administrasi yang dibebankan oleh undang-undang itu diberikan kepada wajib pajak. Kesalahan dalam memungut, kesalahan mengadministrasikan, kesalahan membayar, terlambat mengadministrasikan, terlambat membayar, semuanya menjadi beban bagi wajib pajak. Sementara tugas memungut pajak itu adalah tugasnya negara. Sistem administrasinya diberikan kepada wajib pajak. Ya, bayangkan dengan single tarif saja, ini bisa dipelajari. Coba Dirjen Pajak mengecek berapa orang yang terkena sanksi administrasi karena kesalahan-kesalahan administrasi ini. Hanya dengan satu varian, yaitu tarif tunggal. Dan ini harusnya menjadi sebuah studi yang mendalam. Apalagi kemudian kita memberikan kombinasi terhadap beberapa tarif. Belum lagi kita kasih tarif lapisan lagi yang namanya tarif PPNBM. Coba kita bandingkan dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang multi tarif. Berapa banyak kemudian kesalahan-kesalahan administrasi itu berujung kepada sebuah sengketa perpajakan. Yang sebenarnya itu adalah tugasnya negara memungut pajak. Mengadministrasikan berada di dalam ruang wilayah wajib pajak. Dan harus dipisahkan ini. Saya kalau jadi wajib pajaknya, saya silakan diambil sendiri pajaknya, saya mau menjalankan tugas administrasi. Apakah wajib pajak punya pilihan itu? Tidak. Dan saya sampai sekarang belum pernah menemukan sebuah reformasi sistem IT, sistem administrasi pemungutan yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana memperbaiki sistem ini. Itu. Lah, kalau
tujuannya adalah program meningkatkan kepatuhan, saya tidak ketemu titiknya di situ. Sisi sini adalah perluasan pajak, basis pajak, di sisi sini adalah peningkatan kepatuhannya. Lah ini yang harus menjadi bahan diskusi yang luas kita nanti. Itu. Kenapa kita tidak kemudian membuka sebuah opsi yang sangat serius, membuat lebih sederhana sistem pajak penjualan kita dengan GST dan sebagainya? Itu. Atau ada alternatif lain, karena VAT kita itu full credit system, di mana mekanisme pajak keluaran dikreditkan dengan pajak masukan. Kenapa kita tidak menjadi selected credit system? Hanya orang tertentu yang bisa mengkreditkan, yang bisa mendeductible pajak keluaran dia. Kenapa kita kemudian jumping kepada sebuah kesimpulan bahwa kita perlu menaikkan pajak, tarif pajaknya? Apakah kemudian kalau 1000 kali 10% hasilnya 100, apakah kalau naik 15%, apakah akan menjadi 1000 kali 15%? Matematikanya kan tidak seperti itu. Karena apa? Orang akan berpikir ulang untuk membeli. Belum lagi konstruksinya terhadap ekonomi. Recovery-nya belum mapan sekali. Lah ini yang harus dipikirkan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh. Lah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, tadi Bu Menteri pada saat menjelaskan pas halaman 59 itu mengenai menyamaartikan antara tax avoidance dengan tax evasion. Antara penghindaran dan penggelapan pajak itu dua hal yang sangat berbeda. Penghindaran itu adalah sebuah upaya untuk melakukan tax planning, avoid itu adalah sebuah criminal in the taxation. Dan ini kalau menurut saya ini harus dijelaskan, karena apa? Penjelasan yang menyamaartikan itu nanti akan memberikan sebuah sinyal kalau bahwa kita kurang dalam memberikan ruang-ruang sebuah tax planning di dalam aturan kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari fraksi Gerindra, Pak. Tadi ada Pak itu. Lanjut dulu Pak. Silakan Pak. Lanjut. Lanjut. Dari Nasdem Pak Fauzi Amro, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Menteri beserta Dirjen yang sempat hadir. Saya juga minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya tidak membahas perhalaman Bu, karena membahas perhalaman mungkin butuh waktu 2 hari. Saya garis besarnya saja Bu. 3 hari 3 malam lah ya. Nah, nanti karena ada 4 materi, perkembangan COVID dan perekonomian, perkembangan PEN, APBN dan mungkin undang-undangnya sebentar lagi HKPD Bu. Yang pertama tentang COVID, bahwa kita belum tahu data terakhir Bu. Sekarang ini antara yang kena dengan yang meninggal itu, yang kena dengan yang sembuh itu kurang lebih sama di kita, imbang. Yang 4.000 sekian dengan 4.000 sekian. Nah, saya melihat nggak tahu karena kita harus mudik, kemarin dibatasi. Kalau berdasarkan pengalaman tahun kemarin mudik itu bisa sampai 90% mengalami kasus yang baru. Artinya apa? Karena pemerintah sudah taat, termasuk kita semua nggak mudik akhirnya Pak Eriko. Pak Eriko kan dapil DKI kan pakai Grab juga bisa. Nah akhirnya ini sangat berpengaruh menurut saya dengan pertumbuhan dan regulasi ekonomi yang ada di kita. Nah data COVID ini akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi. Mudah-mudahan kita tidak seperti India yang sangat parah. Karena apa Bu? Rata-rata kita ini sudah pede. Karena sudah divaksin, beritanya turun tiap hari Pak Eriko. Pakai masker sudah jarang. Pak Beben udah 2 kali kena Bu. Makanya imunnya bisa di atas 250. Nah mudah-mudahan terakhir ya 250, saya masih di 20 Pak John. Nah artinya apa? Ketahanan tubuh kita juga berpengaruh Bu terhadap kondisi perekonomian yang ada.
Nah, saya melihat itu perkembangan COVID, Bu, mudah-mudahan kita terus membaik, dan pesan Pak Ketua tadi, kita harus optimis menghadapi perekonomian di masa-masa yang akan datang. Kedua, masalah APBN, Bu. APBN ini harusnya saya sepakat dengan Ibu Menteri, kita hampir setahun 3 bulan, Pak John. Kalau kita melahirkan anak itu 9 bulan 10 hari. Nah, ini anaknya udah hampir 2 tahun nih. Artinya apa? Belajar kita dari pengalaman yang kemarin, Bu. APBN 2020 dan APBN 2021. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, karena ahli pajak juga, mungkin belum di kabinet, Bu. Banyak seniornya, cuma Pak Suryo nggak disebut tadi, Pak. Cuma Pak Luki dan Pak Suryo nggak disebut. Udah setting ya? Tolong diulang lagi apa tadi, Pak? Saya melihat, Bu, perkembangan APBN kita ini, penerimaan perpajakan ini menjadi modal dasar. Pajak dan perpajakan. Ini modal dasar bagi kita. Sehingga apa disampaikan oleh Ibu, perlu kreativitas. Nah, dalam situasi kayak gini, COVID kayak gini, apa kreativitas Pak Suryo? Apa kreativitas Ibu Menteri? Biar penerimaan kita ini lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tentang PPN, PPH tadi, Bu, ini menjadi cermin. Kenaikan PPN menurut saya mungkin belum tepat sekarang, karena situasi kita lagi krisis. Mungkin bisa PPH pribadi yang penghasilan di atas 5 miliar, bisa seperti Pak Riko, Bu, lebih dari itu. Nah, artinya menurut saya, Pak Dirjen yang baru, Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani, targetnya jangan 100%, 200% bila perlu, Bu. Gitu loh. Ini pengalaman di Sumut, dengan dipasang CCTV dan belum CCTV, penghasilan bea cukainya beda, Pak Riko. Artinya perlu transparansi dan akuntabilitas di sini. Nah, inilah pendapatan bukan pajak. Nah, genjotan pajak seperti apa kita serahkan kepada Pak Suryo dan Ibu Menteri, supaya APBN kita ini mulai dari perdagangan, perindustrian, pertambangan, ekspor, itu bisa digenjot, Bu. Beberapa hari yang lalu Pak Andreas, Pak Said dan saya, kita kasarnya bukan menolak, Pak, teks amnesti jilid 2. Ya, tapi tidak setuju. Kita butuh, Bu, ngobrol yang panjang, karena pengampunan pajak itu saya lebih sepakat sunset policy, Pak. Artinya pengampunan pajak. Artinya situasi kayak gini orang-orang juga sensitif, Bu. Dan ini kelas menengah ke atas, nggak ada pajak itu kelas menengah ke bawah, Pak Eriko. Nah, itu yang saya dalam APBN, dan bagaimana APBN kita lebih sehat, lebih baik ke depan. Itu yang perlu kreativitas daripada Pak Dirjen Pajak, Pak Bea Cukai, Pak Askolani, Pak Dirjen baru, orang Palembang juga nih, Bu, sambung kita kira-kira kayak gitu. PLN. Yang ketiga, Bu, tentang PEN. Ada 5 bagian PEN: kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan koperasi, serta insentif usaha. PEN ini sama transfer dengan daerah, Bu, hampir 700 triliun, kalau transfer daerah 795 triliun. Nah, dalam PEN ini, Bu, kita bahas juga di Banggar kemarin dengan Pak Eriko, adalah data, Bu. Data dukungan kesejahteraan sosial. Satu data itu menjadi penting. Seperti Bu Risma melapor KPK bahwa 21 juta data yang fiktif. Nah, sementara masing-masing kementerian dan lembaga yang dapat subsidi dari pemerintah, datanya masing-masing. PLN, Pertamina, Kemensos, dia punya data masing-masing, Bu. Nah, satu data ini menjadi penting agar menurut saya program PEN ini bisa terlaksana dengan baik. Seperti kasus Pak Masinton pernah cerita di kampungnya Pak Masinton. Dana PEN itu, Bu, hampir 400 miliar Pak Masinton, ya. Tapi dipergunakan oleh bupatinya PL, Bu. PL itu maksudnya di bawah 200 juta, sehingga programnya tidak ada yang efektif. Dana PEN itu, Pak. Nah, evaluasi dana PEN ini dengan asumsi pinjaman daerah perlu juga dilakukan evaluasi, Pak Prima. Jangan ngasih aja, habis itu nggak ada evaluasinya. Nah, saya sepakat dengan program TKDD tadi. Yang terakhir mungkin, pertama menurut saya, Bu, daerah, ini pernah dilakukan oleh PUPR, Pak John. Bagi serapan yang bagus PUPR, Pemdanya dikasih
mobil Pajero, Bu. Nah, itu di kampung saya ada satu, Bu, kabupaten. Pelaporannya, serapannya, itu dikasih mobil Pajero untuk kabupatennya, tapi mobil diganti mobil dinas. Ada satu kabupaten, Pak Eriko. Artinya serapnya bagus dikasih penghargaan, serapannya kurang bagus dikasih hukuman. Nah, itu sederhana. Nah, kita mendukung secara pribadi, apalagi Pak Dito sudah mengatakan, pokoknya 2 masa sidang selesai undang-undang ini, Pak. Siap, Pak Dito. Nah, artinya apa, Bu? Menurut saya yang TKDD tadi, termasuk undang-undang HKPD tadi, yang perlu kita perhatikan pertama adalah menurut saya, Bu, adalah aspek pengawasan. Saya setuju dengan Ibu, aspek pengawasannya. Hampir 30%, 795,5 triliun dana APBN itu ditransfer ke daerah lewat berbagai macam jenis. Pengawasannya juga nggak jelas. Yang kedua, menurut saya ngusul, Bu, keterlibatan BPKP kalau bisa di hulunya saja, Bu. Nah, jangan di hilirnya. Kalau di hulunya kan dari Pemda daerah ke provinsi, provinsi ke Mendagri. Nah, kalau reviewnya nanti sebelum BPKP masuk itu akan susah. Nah, saya menyarankan setelah review BPKP baru masuk ke Pemda, itu akan lebih murah. Jadi di hulunya bukan di hilirnya, seperti itu. Dan keterlibatan pengawasan ini juga dilakukan oleh kawan-kawan Komisi 11 sehingga ada progres dan report menurut saya. Pengawasan ini silakan, apakah 3 bulan Pak Eriko, apa 6 bulan. Sehingga kita pulang ke Dapil pun bisa bertemu dengan Pak Bupati bagaimana serapan dan bagaimana progres daripada bantuan-bantuan transfer daerah. Terima kasih, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi Amro. Selanjutnya dari PKB, Bu Ela. Oh, Pak Bertu silakan. Terima kasih, Bu Ela. 250 ininya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, Bapak Dirjen yang sempat hadir, Bapak-Bapak Dirjen yang sempat hadir di acara ini, dan yang saya hormati anggota dan pimpinan Komisi 11, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Pertama, mengenai perkembangan ekonomi kita, dan dari tabel yang Ibu sampaikan halaman 25 ini sangat baik, dan saya kira dan saya sangat yakin bahwa ini bangsa kita ini bisa lebih baik lagi. Bisa kita lihat dari perkembangan harga-harga komoditi unggulan kita seperti batu bara, sawit, dan karet juga sangat bagus perkembangannya, harganya cukup bagus sekarang, dan saya kira itu akan menambah pertumbuhan kita yang cukup baik. Namun demikian, ada wacana yang saya dengar, ini ada kenaikan tarif dari PPN dan PPH. Ini baru wacana saja, tapi sudah membuat para investor itu udah takut duluan ini, Bu. Ini udah takut duluan mau invest ke Indonesia. Saya kira waktu dan kondisi yang ada di negara kita ini belum pas untuk diberlakukan kenaikan tarif tersebut. Dan yang kedua mengenai PEN ya. Saya ada pertanyaan mengenai PEN ini, ada 2 saja, saya ringkas-ringkas saja, Bu. Saya mau tanya ini hasil survei pelaksanaan PEN klaster dukungan UMKM. Ini ada disebutkan tadi ada 29 responden mengalami peningkatan omset, 26% mengalami peningkatan keuntungan. Nah, ini yang 71% bagaimana keadaannya, dan yang 74% ini bagaimana keadaannya? Apa rugi atau bagaimana, Bu? Coba tolong dijelaskan juga secara tuntas mengenai ini. Terus yang ketiga ya, mengenai komitmen pinjaman daerah tahun 2020 sebesar 19,13 triliun. Nah, ini dijelaskan juga tanggal perjanjian pinjamannya, dan sampai sekarang realisasi yang dikucurkan ke pinjaman yang dikucurkan ke daerah itu sudah berapa?
Dan ini pun yang saya dengar dari daerah belum dapat secara maksimal, Pak Prima, di transfernya, di pinjaman ini di beberapa bulan yang lalu Provinsi Sumatera Selatan itu baru 100 triliun dari 500 yang dijanjikan. Saya mohon penjelasan ini kapan dan ini supaya bisa anggaran ini bisa dipakai. Saya kira demikian saja. Terima kasih pimpinan, terima kasih Bu Menteri. Baik, terima kasih Pak Bertul. Selanjutnya dari Demokrat, Bu Vera nggak ada. Oh, Pak Didik silakan Pak Didik. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11 DPR. Terima kasih Bu Menteri beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas paparan yang sangat lengkap dan komprehensif yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang menjadi pendalaman kami. Pertama-tama, kami mencermati juga mengenai utang BUMN. Kami berharap pemerintah mewaspadai utang BUMN. Pasalnya pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan plat merah. Data Kementerian BUMN mengungkapkan jumlah utang perusahaan plat merah mencapai 1.682 triliun pada periode Januari sampai dengan September 2020. Jumlahnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya 1.251,7 triliun dan tahun 2019 yang 1.393 triliun. Pertanyaan kami, bagaimana Kementerian Keuangan mengurai utang tersebut? Apakah dalam hal ini peran LPI atau SWF bisa diandalkan dan menjadi solusi? Tentu jangan hanya berpatokan dengan berbagai survei bahwa Indonesia termasuk yang paling resilient sampai dengan 2030 dalam konteks utang publik bila dibandingkan banyak negara lain. Dan jangan terlena namun fokus pada mengatasi masalah tersebut. 2, dengan jumlah utang yang semakin naik, hal ini berpeluang bahwa keuangan negara kita masuk tahap debt overhang. Bagaimana pemerintah menjelaskan hal ini kepada kami? Semakin menjadi sorotan di mana-mana. Seharusnya utang ini menjadi leverage ekonomi, bukan menjadi cost. 3, ada pernyataan dari Kementerian Keuangan mengenai dana mengendap di Pemda. Hemat kami hal ini justru menunjukkan koordinasi yang kurang baik antara Pemda vs pemerintah pusat. Apakah benar hal ini hanya terjadi di pemerintah daerah saja? Bagaimana di pemerintah pusat? Sebenarnya apa akar permasalahan dari dana itu mengendap di Pemda? Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? 4, pada awal tahun ini Kementerian Keuangan telah menyampaikan pada waktu itu kepada kami bahwa 3 faktor utama sebagai framework kebijakan pemulihan ekonomi 2021 yaitu intervensi kesehatan, anggaran yang fleksibel, dan reformasi struktural. Namun faktanya ketiga framework ini belum kunjung membuktikan bahwa pelaksanaan terukur dan efektif. Untuk 6 bulan yang tersisa, adakah terobosan framework lain yang dilakukan Kementerian Keuangan agar keuangan negara kita pulih dengan lebih baik lagi ke depannya? 5, dalam nota keuangan beserta APBN tahun anggaran 2021 disebutkan arah kebijakan belanja pemerintah pusat, salah satunya adalah redesign sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik, spending better, yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis hasil, result based, dan efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif terhadap berbagai tekanan atau automatic stabilizer. Berbicara faktanya, fungsi automatic stabilizer itu belum berfungsi secara efektif pada sektor pajak dan utang kita. Bagaimana pemerintah menjelaskan hal ini? Kami mohon penjelasannya. 6, menurut data BPS yang telah dikeluarkan,
Indonesia masih mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi kuartal 1 masih minus 0,74%. Bagaimana Kementerian Keuangan menjaga agar kontraksi ekonomi berkurang? Bagaimana perekonomian Indonesia pasca Lebaran, apakah sudah menunjukkan tingkat pemulihan yang signifikan? Terakhir, ketujuh, terkait PPN, kami minta pemerintah lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan melihat timing serta dampak bagi masyarakat luas. Rencana kenaikan PPN ini apa tidak semakin membuat konsumsi melemah? Sedangkan keinginan kita adalah agar konsumsi meningkat karena merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi kita. Mengapa kontras sekali kebijakan dan keinginan pemerintah jadinya? Jangan sampai masyarakat dibebankan dalam hal PPN ini. Sebagaimana kita ketahui, pedagang dan penjual itu wajib memungut PPN, namun yang wajib membayar adalah konsumen akhir adalah masyarakat itu sendiri. Padahal saat ini daya beli masyarakat masih menurun. Mungkin pimpinan sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi Rawadi. Selanjutnya dari PKS, Pak Hidayatullah. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 beserta rekan-rekan, Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas paparannya yang berisi catatan-catatan positif dan optimisme untuk ekonomi kita ke depan. Tapi izinkan kami menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan. Catatan kami yang pertama terkait kinerja program PEN, khususnya untuk insentif perpajakan di tahun 2020 yang masih jauh menurut catatan kami dari optimal. Untuk insentif perpajakan dari pagu 120 triliun, realisasinya hanya mencapai 46,8%. Hal ini menjadi miss opportunity yang besar menurut kami, terutama tambahan anggaran untuk program PEN yang dibiayai oleh tambahan hutang, yang menjadi beban APBN tentunya ke depan. Lebih lanjut, insentif perpajakan banyak dinikmati justru oleh pelaku usaha skala besar, bukan UMKM. Berdasarkan data dari total nilai realisasi insentif perpajakan pada program PEN, hanya 1,17% yang dinikmati oleh UMKM. Yang kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana untuk menaikkan tarif PPN yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menaikkan tarif PPN dalam artian intensifikasi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri pada rapat paripurna kemarin ditulis secara jelas bahwa strategi pemerintah adalah perluasan basis perpajakan atau ekstensifikasi. Perlu ada kejelasan dan konsistensi kebijakan dari pemerintah. Kenaikan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Sumber PPN terbesar adalah dari dalam negeri berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi sektor industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tapi juga menurut kita akan meningkatkan tekanan bagi sektor industri. Ketiga,
pendapatan dari pajak pertambahan nilai masih jauh dari potensi yang ada. Rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6%. Sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6-9%. Sehingga diperkirakan pada tahun 2018 potensi penerimaan PPN diperkirakan masih mencapai 32% dari potensi yang ada. 32% dari potensi yang ada. Dibandingkan meningkatkan tarif yang akan berdampak kepada masyarakat secara umum, seharusnya pemerintah lebih fokus memperluas basis perpajakan PPN. Keempat, kinerja perpajakan menurut catatan kami masih jauh dari optimal. Hal ini dapat diukur melalui tax ratio dan yang masih bermasalah jauh sebelum krisis COVID-19 melanda. Rasio perpajakan yang pada awalnya 11%, pada tahun 2019 hanya mencapai 9,7%. Problematika utama adalah masih banyaknya sektor yang undertax dan didorong dengan pemberian insentif atau belanja perpajakan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya sektor konstruksi dan real estate yang kontribusi perpajakannya 2016-2020 hanya sebesar 5,8%, padahal kontribusi perekonomiannya kepada PDB mencapai 14%. Atau sektor manufaktur yang kontribusi GDP mencapai 19%, tapi kontribusi perpajakannya hanya mencapai 11%. Lebih lanjut, tax BUNC Indonesia berada di kisaran 0,5 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi memperluas basis perpajakan. Kelima, strategi mendorong basis perpajakan melalui cukai plastik juga perlu dipertimbangkan secara matang. Pada satu sisi, konsumsi plastik yang berlebihan memang dapat menimbulkan bahaya lingkungan. Tetapi di sisi lain, plastik juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah. Studi menunjukkan bahwa pasar modern menyumbang sampah plastik 30% dan pasar tradisional 70%. Artinya pengenaan cukai tanpa pertimbangan yang matang berpotensi melebarkan jurang ketimpangan sosial. Keenam, secara fiskal yang dilakukan dengan memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk dunia usaha, terutama dunia usaha skala besar. Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 berupa penurunan tarif PPh badan hingga pembebasan PPh 22 impor. Tadi dikatakan memberikan dampak yang positif oleh Ibu Menteri. Kami mengingatkan total belanja perpajakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada periode 2016-2018 mencapai 609 triliun. Angka tersebut artinya potensi pajak yang hilang akibat adanya pemberian insentif perpajakan. Kami berpendapat besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berbanding lurus dengan tujuan dari insentif pajak tersebut. Tujuan insentif perpajakan adalah mendorong adanya investasi baru pada wilayah ataupun bidang usaha yang cenderung baru, pionir, khususnya pada bidang industri manufaktur. Data saat ini justru menunjukkan bahwa investasi asing PMA dalam negeri dan dalam negeri PMDN pada periode pemberian insentif untuk sektor industri manufaktur terus mengalami kelesuan. Pada tahun 2014, sektor industri manufaktur berkontribusi terhadap 43% total investasi PMA dan PMDN nasional. Pada tahun 2019, kontribusi sektor manufaktur pada total investasi hanya sebesar 24,5%. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa investasi sektor manufaktur tahun 2019
justru mengalami penurunan secara nominal. Periode tersebut investasi pada sektor industri manufaktur hanya 147 triliun, jauh di bawah pada periode yang sama tahun 2014 mencapai 199 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa insentif yang diberikan saat ini justru belum mendorong tujuan dasarnya, yaitu investasi pada sektor industri manufaktur. 7. Selama skema untuk insentif perpajakan yang ada belum dapat mendorong laju investasi, perlu menjadi catatan penting. Permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia, terutama pada bidang perpajakan, bukan pada tarif pajaknya, akan tetapi justru pada proses administrasi perpajakannya. Selama ini yang banyak dikeluhkan oleh dunia usaha dan investor adalah proses administrasi perpajakan yang sulit dan kurang transparan. Hal tersebut membuat dunia usaha dan investor enggan untuk menambah kapasitas investasinya. Sejumlah riset telah menyatakan bahwa untuk kasus negara berkembang, pemberian insentif perpajakan tidak efektif untuk mendorong investasi selama masih ada permasalahan dalam birokrasi dan administrasi perpajakan. Pemerintah harus lebih menyentuh pada reformasi mendasar perpajakan Indonesia. Kualitas dan kuantitas tenaga pajak perlu terus ditingkatkan. Kemudahan birokrasi yang diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan seharusnya menjadi kunci utama. Selama pemerintah masih sibuk mendahulukan besaran tarif perpajakan dibandingkan perbaikan administrasi perpajakan, maka stagnasi tax ratio masih akan terus terjadi. 8. Pemerintah harus mempunyai fokus merancang dalam APBN 2022 kepada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi setelahnya. Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian di tahun 2022 agar target defisit anggaran di bawah 3% dari PDB pada tahun 2023 tidak begitu berat untuk mewujudkannya. APBN tahun 2022 merupakan prakondisi agar target pemerintah di tahun 2023 terkait dengan defisit di bawah 3% dapat terwujud. 9. Belanja bantuan sosial masih harus dilanjutkan sebagai salah satu instrumen untuk membantu daya beli masyarakat yang masih tertekan karena pandemi COVID-19, khususnya masyarakat miskin dan rentan, agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu fungsi bantuan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan hidup penerima melalui kriteria penyaluran yang produktif. Pemerintah perlu untuk memperbaiki tata kelolanya agar dapat lebih tepat sasaran dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Beberapa kajian dan informasi di media menyebutkan bahwa efektivitas bansos dan turunnya angka kemiskinan masih belum optimal, sehingga diperlukan usaha oleh pemerintah untuk dapat menyempurnakannya. Bantuan sosial harus bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip keadilan. Hal penting lainnya, pemerintah perlu memperbaiki basis dasar penerima, DTKS, data terpadu, kesejahteraan sosial, dan tata kelola pelaksanaan belanja bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak terjadi penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan, apalagi sampai penerima fiktif. Catatan terakhir kami terkait defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 4,51% sampai 4,85% masih perlu kajian yang komprehensif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum masa pandemi, defisit anggaran tidak mampu menjadi pengungkit tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Kondisi defisit diperparah pada masa pandemi. Pada tahun 2020, meskipun defisit telah terjadi relaksasi dengan nilai yang besar, tetapi pertumbuhan tetap harus dilakukan revisi sebanyak 4 kali menurut catatan kami. Periode Maret 2020, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran
minus 0,4 sampai di kisaran 0,4 sampai 2,3%. Mei Juni kembali menurunkan target menjadi 0,4 sampai 1%. September Oktober direvisi terkonstruksi 1,7 sampai 0,6%, serta akhirnya pada akhir tahun target kembali terjun menjadi minus 2,2 sampai minus 1,7%. Penetapan target defisit yang kurang akurat disertai belanja yang tidak optimal dan produktif dapat memicu persoalan turunan berupa timbulnya beban utang atas sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, atau dengan kata lain adanya beban utang atas likuiditas yang idle. Sebagai catatan, 2019 dan 2020 masing-masing mengalami kenaikan beban bunga utang sebesar 10 sampai 14%. Berikut 4 pertanyaan kami. Dengan semakin melonjaknya debt to GDP ratio yang diperkirakan mencapai 41,1% di tahun 2021, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengamankan kesinambungan fiskal? Terlebih data menunjukkan selama beberapa tahun terakhir defisit keseimbangan primer terus terjadi dan rasio beban bunga atau income terus meningkat mencapai 19%. Artinya APBN Indonesia sudah sangat terbebani oleh beban bunga setiap tahunnya. Pertanyaan kedua, dengan besarnya utang dan beban bunga, ternyata kinerja penyerapan anggaran terutama untuk program PEN masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi miss opportunity yang sangat besar karena tidak hanya menghilangkan potensi pertumbuhan tetapi juga beban bunga yang harus dibayar. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? 3, kebijakan kenaikan tarif PPN yang banyak digulirkan di media tampak kontradiktif dengan KEM PPKF yang dilansir pemerintah. Berdasarkan apa yang disampaikan, kebijakan perpajakan adalah ekstensifikasi atau perluasan basis pajak, baik itu untuk transaksi elektronik maupun cukai plastik. Lalu mengapa yang digulirkan di media ada kebijakan intensifikasi perpajakan melalui kenaikan tarif? Pertanyaan terakhir yang keempat, kenaikan PPN akan berdampak tidak hanya pada daya beli masyarakat, tetapi juga pada dunia usaha. Sekitar 170 triliun di tahun 2019 sumber PPN berasal dari PPN impor, di mana 70% lebih dari impor Indonesia adalah untuk bahan baku industri dan barang modal industri. Artinya, kenaikan tarif akan menghambat peluang dunia usaha untuk pulih dari resesi. Bukankah hal ini justru kontradiktif dengan target pemerintah untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional? Demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa catatan dan 4 pertanyaan. Semoga kami mendapatkan jawabannya. Terima kasih pada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir dari fraksi PAN, Pak John Rizal. Tapi sebelumnya kira-kira kita selesai sampai jam, kalau bisa sebelum maghrib. Kalau bisa Ibu mungkin harus sholat asar dulu. Pak Andreas, jam berapa kita selesai? Kira kalau bisa lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Karena kita ini sudah melanggar prokes nih, Pak. Iya. Maksimal sebenarnya rapat 2,5 jam ini. Kalau Pak Saya hanya John, mengingatkan aja. Iya. Kalau Pak John harus penting ini. Iya, Pak John kita setuju. Tapi mungkin setelah itu tolong diatur. Setelah itu mungkin kita minta masukan dari jawaban pendalaman dari Ibu. Baik. Yang lain tertulis. Ya. Kalau kesempatan lain kan masih bisa kita teruskan. Minggu depan juga kita dengan KSSK. Karena sesuai protokol prokes 2,5 jam, Pak. Siap. Itu dari P3 tadi, Pak Ketua. Dari Bu apa? Dari NTB. Oh, Wartia, Bu Wartia. Oh iya. Pak John dulu kan, silakan Pak John. Baik, pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 11, Bu Menteri dan Pak Sekjen, Pak Dirjen yang mendampingi. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.
Tentu selama ini banyak komunikasi kita yang miss, mudah-mudahan sekarang skor 0-0, 0-0. Saya usul pimpinan Pak Dolfi, memang ini nggak selesai kita bahas hari ini, tapi menurut saya bagi teman-teman yang masih belum atau belum puas dengan beberapa pertanyaan ini bisa menyampaikan tertulis, nanti direspon oleh Bu Menteri dan teman-teman Dirjen secara tertulis juga. Saya rasa ada kelonggaran itu, jadi tidak terbatas pada hari ini. Kalau kita rasakan kurang, kita bahas kembali seperti yang disampaikan Pak Ketua. Saya ingin menyampaikan kaitan dengan COVID dulu nih, Bu. Doa yang dipimpin Pak Presiden sampai hari ini belum juga, Bu, ya. Kalau lebih cepat lebih bagus. Kalau Tuhan nanti memberhentikan COVID ini selesai itu. Kalau enggak, kita enggak boleh pede dengan keyakinan bahwa kita bisa mengatasi semua, karena COVID ini datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin mengingatkan kembali, dan saya juga sudah menghubungi beberapa ulama besar juga untuk memimpin doa ini, dan mungkin juga oleh teman-teman yang beragama lain mengajak para pendeta atau pastor untuk memimpin doa bersama se-Indonesia. Kemudian kedua, kaitan dengan COVID ini yang meninggal kan sudah 5.000, 6.000, 3.000 dan seterusnya. Itu apakah sudah ada data yang meninggal sebelum ada COVID gitu? Karena seperti kita ketahui waktu pilkada banyak juga waktu itu yang meninggal kan. Mungkin juga 5.000 itu yang 3.000 atau 2.000 itu yang normal meninggalnya enggak karena COVID. Mungkin itu datanya belum pernah saya dengar dan saya dapat dari Satgas. Masuk ke pertumbuhan ekonomi, ini menarik nih data yang Ibu sampaikan di halaman 17, di mana kita tahu bahwa yang pendongkrak pertumbuhan tersebut adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Nah, kita lihat sampai kuartal 1 kemarin kondisinya itu berat sekali untuk dapat mencapai positif, bahkan masih negatif. Nah, tiba-tiba kita atau Ibu menyampaikan bahwa di kuartal kedua ini lonjakannya sampai 7,1%. Ini gimana cara bisa memperoleh lonjakan setinggi itu? Kalau dari data yang disampaikan tadi itu kan baru kondisi-kondisi bahwa ekspor meningkat dan seterusnya gitu. Kemudian situasi di luar negeri juga mulai membaik, dan itu juga hanya beberapa negara. Jadi nanti jangan sampai ini ditutupi hanya untuk mengejar pertumbuhan yang disampaikan pemerintah sebelumnya gitu. Nanti kalau kejadiannya tumbuh seperti yang saya dan teman-teman dari Partai Amanat Nasional kan menyampaikan itu maksimal 3%. Nanti kalau 3% sementara alokasi belanja ini sudah 4,5 sampai 5,3%, delta itu kan ditutup dari hutang. Karena tidak ada solusi lain. Nah, ini yang saya khawatirkan. Atau nanti Ibu akan keras lagi memotong anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini kan akan menjadi suasana yang tidak kondusif di provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Itu satu hal. Mohon nanti itu digambarkan bagaimana strategi untuk bisa meningkat dari 0,7 itu menjadi 7,1% gitu. Dan maksud saya yang rasional. Kemudian yang berkaitan dengan penerimaan negara, saya juga masih concern juga karena sampai hari ini juga pembahasan kita soal penerimaan negara kan masih lemah, dan bahkan undang-undang PNBP yang sudah kita putuskan bersama juga implementasinya juga sampai hari ini kan masih belum jelas juga gitu. Saya akan sering mempertanyakan itu supaya efektivitasnya jelas gitu. Nah, soal penerimaan negara ini jelas karena penerimaan para WP ini juga menurun. Tentu nanti ada gap lagi. Sementara kita sudah menetapkan alokasi untuk 2021 ini kan 2,750. Nah, itu akan terjadi lagi penambalan kekurangan tersebut adalah dari hutang lagi. Nah, mungkin kekhawatiran teman-teman lain terhadap hutang itu memang perlu betul-betul diantisipasi gitu. Ada hal yang sangat ingin saya sampaikan bahwa
karena kapasitas Ibu dan teman-teman di Kementerian Keuangan ini untuk meng-create sumber dana itu selalu ada, jadi seolah-olah ini tanpa limit gitu loh. Jadi para kementerian lain minta apa saja, sampaikan ke Presiden, Presiden bilang iya, jalan, go. Nah, bebannya ada di Ibu Menteri gitu. Nah, Ibu Menteri karena mohon maaf ini, dan kita akui juga itu menjadi menteri terbaik di dunia, tentu bilang enggak, kan ini berat, Bu. Kok menteri terbaik nggak bisa cari uang segitu? Nah, ini saya ingin betul menyampaikan ini, bahwa ini kita paham ini berat sekali, tapi satu sisi harus jalan gitu. Nah, mungkin juga harus ada satu media atau membridging komunikasi ini dengan Pak Presiden, bahwa ada limitnya lah. Hutang ini ada limit. Sampai berapa besar sih? Ini kita juga, karena yang menyangkut soal ini juga hanya Komisi 11 nanti, antara Kementerian Keuangan sama kami di Komisi 11. Nah, kalau semua kementerian mengajukan hal-hal yang banyak yang saya beberapa kali menyampaikan, tangan Ibu Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan ini tidak sepanjang yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Eksekusi terhadap anggaran-anggaran yang diajukan itu kan Ibu nggak bisa kontrol. Tadi topik yang menarik yang dibahas hari ini salah satunya adalah sinergi antara keuangan pusat sama daerah. Itu topik menarik karena apa? Juga pernah saya sampaikan jauh sebelumnya bahwa para bupati atau gubernur yang menang di satu tempat, dia akan fokus membangun di tempat itu, dan itu tidak bisa ditawar karena janji politiknya. Satu sisi rencana pembangunan jangka panjang yang dibuat oleh Bappenas dan pusat itu kadang-kadang nggak nyambung. Tol dibangun di mana, pelabuhannya dibangun di mana gitu. Dan jalannya juga kadang-kadang nggak nyambung. Nah, ini satu problem yang memang harus dicarikan solusi. Dan saya pernah bertanya juga, mereka punya otonomi penuh untuk menentukan itu, tidak bisa diintervensi. Nah, ini juga harus dicari pimpinan bagaimana kita mengkonek regulasi terhadap dua kebijakan yang sudah kadung dibuat otonomi seperti ini gitu. Tentu kita tidak mau mensentralisasi kembali, tapi harus ada solusi bagaimana ini bisa sinkron. Kemudian hutang, bicara hutang tadi kalau disampaikan menarik tadi. Jadi Bu, sebenarnya evaluasi ini saya menyampaikan ke Pak Ketua dan pimpinan waktu itu, ini penting sekali gitu. Karena kita harus tahu kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan efektivitasnya gitu. Kalau ada hal yang tidak efektif pada masa lalu, tentu ke depan kita harus cari mana yang lebih efektif. Nah, kalau yang lalu ada masalah ke depannya, tentu kita cari solusinya gitu. Kalau diperlukan regulasi dari kita di DPR, tentu ini akan kita dorong. Jadi itu tujuan utamanya. Saya yakinkan Pak Ketua dan pimpinan agar ini dimasukkan menjadi poin yang sangat penting. Alhamdulillah Bu Menteri merespon ini dan teman-teman menyampaikan paparan yang luar biasa. Ini hari pertama yang saya lihat paparan ini betul-betul komprehensif, sehingga kita punya gambaran besar. Saya gembira sekali, walaupun ini banyak, dan saya juga termasuk senang membaca yang tebal-tebal, jadi saya senang dapat informasi yang luar biasa gitu. Nah, kemudian soal hutang, kembali hutang, kalau alokasinya itu ke sektor produktif, itu tentunya akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Tapi kalau disalurkan kepada hal-hal yang tidak produktif, nah ini yang menjadi kendala. Saya kasih contoh misalnya, beberapa hal yang memang kadang-kadang antara produktif dan kondisi sosial itu sering bertabrakan. Misalnya soal Jiwasraya, satu sisi kita support, tapi satu sisi bayangkan kita mensupport satu kegagalan yang dikelola oleh satu company dengan membebankan uang tersebut dari uang rakyat yang dikutip dari pajak. Nah, ini juga satu pemikiran yang jangan hanya pendekatan politis saja gitu. Rakyat yang bayar, yang bersusah bayar tiba-tiba lup 20 triliun ke sana. Nah, kedua juga misalnya itu kan nggak produktif kalau menurut saya, tapi mungkin ada cara lain yang para korban itu tertolong. Nah, kemudian cara lain yang dipikirkan pemerintah dengan tidak membebankan pajak-pajak yang diterima atau yang dicari oleh Pak Suryo, PNBP yang dikutip sama bea cukai yang Pak Sekolah ini kutip itu tidak disalurkan kepada hal seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan lagi misalnya dengan SWF, ini menarik juga Bu. Awal-awal kita duduk di sini
akan ada paid up capitalnya itu 15 triliun kalau saya nggak salah, itu sudah done oleh dia, saya yakin kan, dan tahun ini akan ada 60 triliun lagi walaupun mungkin dalam bentuk konversi aset dan lain-lain, dan komitmennya itu akan masuk 20 miliar dolar, tapi ini sudah bulan Mei tadi yang saya lihat itu sudah cair atau belum, atau masih bentuk komitmen yang tadi 3.750 itu 750 masih dalam ini di Indonesia, tiganya dari beberapa lembaga tadi. Nah, lembaga ini juga saya lihat lembaga-lembaga yang selama ini berhubungan dengan Kementerian Keuangan gitu. Kalau disebutkan tadi investor 1, investor 2, investor 3, yang kalau nggak ada SWF pun lembaga ini juga akan support saya rasa. Nah, ini juga perlu ini dipertegas. Bisa nggak 20 miliar itu? Nggak, jangan nanti yang 60 miliar sudah masuk, sudah 75 miliar masuk, kita masih menunggu. Di lapangan saya melihat Bu Menteri, ada kendala-kendala itu para investor masuk, misalnya di tol. Tol kita ini pernah kita diskusi juga sama Utama Kerja dan lain-lain, itu kemahalan gitu loh, ongkos produksinya, membangun tolnya. Saya waktu itu di beberapa negara bertanya, proses membangun tol mereka itu kira-kira 5 sampai 6 juta dolar per kilometer. Kita itu hampir 15 juta dolar gitu loh. Nah, ini bagaimana cara masuknya, mereka mau invest dengan harga yang mana? Kalau ikut harga yang mereka keluarkan sekarang, itu artinya ada gap, kan pasti benchmark mereka di luar negeri gitu. Oh, ini kok mahal, beda sekali gapnya, ini mungkin kendala juga. Nah, ini juga kita perlu dengar, apakah karena kendala itu ini yang direncanakan 20 miliar dolar itu belum masuk. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Ciptaker yang berdarah-darah itu kan, DPR sampai dianggap tidak pro ke rakyat dan macam-macam lah demonya, tapi itu tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan DPR sama pemerintah. Namun sampai hari ini kan investasi yang masuk juga yang tadinya diperkirakan akan datang ngantri, tapi hari ini juga kita masih kesulitan. Tentu tadi Pak Andreas sudah menyampaikan banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, tapi ini tidak bisa berlama-lama karena kita sudah mencetuskan hal tersebut gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi Bu, 2023 kan kita kembali ke defisit 3% ini. Nah, skenarionya itu seperti apa gitu. Tadi kalau dengan yang disampaikan ini mudah-mudahan nanti kita tahun 2022 sudah menjadi 5,1 atau 5,2 tadi ya Bu ya, turun, kemudian diharapkan 3. Nah, skenario ini tolong diperjelas supaya kita juga punya rasa confidence yang tinggi bahwa ini memang bisa tercapai gitu. Tapi kalau ini tidak tercapai, kira-kira skenario seperti apa? Apakah di akhir-akhir masanya Pak Jokowi nanti itu masih ada perpu baru lagi atau ada undang-undang baru lagi membuat itu tetap menjadi. Jadi ini perlu diantisipasi dari sekarang, perlu kita diskusi dari sekarang gitu. Kemudian yang menarik lagi yang Ibu sampaikan tadi, bantuan likuiditas ke perbankan itu sudah tersalurkan 750 triliun UMKM yang baru. Nah, ini saya nggak yakin Bu, karena pertumbuhan kredit perbankan aja yang lalu itu kan masih di bawah 6%. Sekarang target mereka ini 6, 7 saja mereka nggak berani gitu. 750 triliun itu saya rasa itu replacement, mungkin harus double check lagi, itu hanya replacement dari kredit yang lama ke menjadi kredit baru. Nah, ini juga seperti itu. Dalam kondisi seperti ini kan ada dua sisi nih, demand sama supply. Pemerintah ini telah berhasil luar biasa menggenjot supply. Likuiditas di market kita, di perbankan kita itu tidak ada masalah, bahkan over. Dengan overnya likuiditas itu diinjek lagi oleh pemerintah untuk disalurkan, ditempatkan di beberapa bank. Nah, ini juga tadi yang disampaikan Pak Andreas, akhirnya mereka place di surat SBN, surat berharga negara. Nah, ini juga menjadi tidak produktif sebenarnya. Tapi yang paling penting yang saya lihat pemerintah harus genjot betul ini adalah demand. Sisi demand tadi sudah disebut oleh Ibu juga, yang kaitan dengan insentif PPH itu karena pajaknya nggak dipotong, pajak penghasilnya sisanya itu bisa buat belanja, itu betul, tapi jumlahnya belum signifikan. Kemudian adanya bantuan yang di bawah 5 juta gaji waktu itu 600.000 per
per bulan dikasih 4 bulan, itu juga mendukung, tapi itu kurang. Nah yang penting lagi saya mengusulkan di tahun sekarang ini di speed up semua insentif-insentif yang ada dan diikuti dengan alokasi. Nah ini masalah alokasi lagi, alokasi dana pembangunan itu betul-betul yang padat karya. Sekarang misalnya banyak tadi disebut dari total itu yang disampaikan buat PEN dan lain-lain itu saya hitung tadi kira-kira hampir 55%-nya Bu. Nah 45%-nya apa? Untuk gaji dan sisanya apa? Infrastruktur dan lain-lain mungkin. Karena nggak dijelaskan di data Ibu gitu. Nah kalau katakan infrastruktur itu kan akan banyak manfaatnya apabila itu dilibatkan masyarakat bekerja Bu. Kalau sekarang kejadiannya enggak. Karena saya lihat misalnya contoh utama karya di Dumai, di dapil saya itu 135 km itu betul-betul utama karya tok yang mengerjakan. Kemudian yang berkaitan dengan betonnya apanya juga anak usahanya dan seterusnya. Sehingga masyarakat nggak dapat apa-apa, BUMN tidak memperkuat kondisi ekonomi masyarakat di daerah atau di lokasi. Nah ini juga dari BUMN ke BUMN gitu loh. Kita kan mau mendongkrak nih kemampuan masyarakat gitu. Itu juga menjadi sesuatu yang saya pikir perlu sekali untuk ditingkatkan dari sisi demand gitu. Insentif yang diberikan itu kan sifatnya sementara. Mereka akan belanja itu apabila mereka yakin bulan depan ada gaji. Kalau mereka nggak ada gaji, mereka pasti hold dulu uangnya. Nanti beras bulan depan dibeli bagaimana? Apalagi kan ada isu, nanti tahun depan ini nggak dapat lagi gitu. Mereka akan coba bertahan dengan yang ada gitu. Saya rasa sementara itu dulu Bu. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu Wartia, silakan Bu Wartia. Tolong dipersingkat Bu ya, silakan. akan menurunkan kepercayaan konsumen serta daya beli dalam situasi pemulihan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan konsumsi masyarakat cenderung tidak merata di semua kalangan. Untuk kelas menengah atas masih punya dana lebih, sementara kelas bawah banyak kehilangan pekerjaan dan menjadi orang miskin baru. Dengan adanya pemulihan konsumsi rumah tangga yang tidak merata, ini diharapkan pemerintah masih terus memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat rentan miskin. Yang keempat, terkait kinerja ekspor, kami mengapresiasi pemerintah terlebih pada bulan April 2021 lalu, ekspor naik hingga 50% secara tahunan. Tapi jika membedah kontribusi kenaikan ekspor masih banyak disumbang komoditas mentah dan olahan primer. Ekspor industri manufaktur yang bernilai tambah dan padat karya belum setinggi ekspor seperti sawit dan batu bara.
bagaimana strategi kebijakan fiskal untuk mendukung kenaikan ekspor industri tersebut? Perlukah misalnya memberikan tarif bea keluar atau PPN ekspor yang ditanggung pemerintah? Tujuannya agar barang industri lebih kompetitif dibanding negara lain. Yang kelima, berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Setelah wacana kenaikan PPN dilempar ke publik, ternyata banyak mendapatkan kritik. Kami menyadari bahwa rasio pajak harus dinaikkan, tetapi pengenaan tarif PPN yang tinggi dikhawatirkan memicu problem ketidakadilan pajak. Karena sebelumnya kelas menengah atas mendapatkan pengurangan tarif PPN BM untuk mobil. Selain itu, kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan harga barang di tengah konsumen lebih mahal. Apakah pemerintah sudah menyiapkan studi dampak kenaikan PPN terhadap kelompok mana yang paling terdampak? Adakah strategi selain PPN untuk mendorong penerimaan pajak sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi? 6. Pemerintah pusat sering mengatakan bahwa Pemda relatif masih lambat menyerap anggaran. Terbukti ada 100 triliun dana Pemda yang masih diparkir di bank. Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya serapan stimulus ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dan usaha UMKM. Padahal keterangan dari Pemda, kesulitan juga terletak pada penurunan tajam PAD, pendapatan asli daerah, selama pandemi yang membuat Pemda harus melakukan penyesuaian belanja dan menahan sebagian belanja untuk berjaga-jaga. Ada juga Pemda yang mengincar keuntungan bunga simpanan di bank daerah. Bagaimana tanggapan dan pihak pemerintah? Karena sejauh ini masalah ini terus berulang, tidak berbeda dengan waktu sebelum pandemi. Yang ketujuh, terkait transfer daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalah yang dari dulu belum diselesaikan adalah porsi belanja pegawai di daerah yang cukup tinggi. Bahkan ada daerah yang porsi belanja pegawainya hingga 53% dari total anggaran. Apa langkah yang perlu dilakukan Kementerian Keuangan dan Pemda? Karena daerah yang belanja pegawai tinggi sebagian adalah daerah pemekaran baru. Bentuk insentif atau sanksi apa yang perlu dilakukan untuk merubah postur belanja pegawai yang gemuk di daerah? Kemudian yang terakhir, saya mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi rencana reformasi perpajakan, terutama reformasi menuju sistem perpajakan sehat dan adil. Demikian dari kami. Baik, terima kasih Bu Wartia. Selanjutnya yang terakhir dari meja pimpinan, silakan Pak Dolvi. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Ketua Komisi, anggota Komisi 11 yang saya hormati, yang terhormat Bu Menteri beserta jajarannya. Dari paparan yang disampaikan oleh Bu Menteri, terlihat bahwa sebenarnya dari sisi keuangan negara, anggaran itu tersedia. Tidak ada masalah dengan anggaran, walaupun dari sisi penerimaan, khususnya perpajakan, belum sebagaimana yang diharapkan, masih melemah. Kemudian untuk menopang belanja masih pada pembiayaan melalui utang. Nah, yang bisa dilakukan sekarang oleh Bu Menteri dengan APBN yang sudah berjalan, menurut kami adalah mengendalikan belanja yang berkualitas itu. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Keuangan dan Ibu Menteri Keuangan yang memberikan APBN 2021 rincian APBN sebagaimana di Perpres 113 tahun 2020. Dari rincian ini Bu Menteri, kalau bisa dipaparkan biar kita bisa melihat bersama. Dari rincian yang ada di Perpres 113 itu, bisa dipaparkan? Dari 1032 triliun belanja di kementerian lembaga, ini kecil, mudah-mudahan masih terlihat, 1032 triliun belanja di kementerian lembaga, yang masuk kategori non-prioritas, udah nggak apa-apa begini aja, non-prioritas, itu lebih dari 600 triliun. Sementara kategori prioritas, 368 triliun.
Nah, maksud kami adalah dalam APBN yang berjalan ini dan menuju kepada konsolidasi APBN tahun 2023, hal ini perlu dikoreksi, Bu Menteri. Dari 600 triliun kalau kita lihat ke atasnya, taruhlah yang nomor 1 dukungan manajemen itu gaji dan sebagainya. 200 triliun setidaknya menurut saya, ataulah 100 triliun, itu bisa direalokasi. Kalau kita tidak mau potong, realokasi menjadi program-program prioritas. Yang saya merah-merahin itu membuat tanda tanya. Prasarana lebih besar di non prioritas daripada prioritas nasional. Sarana anggarannya lebih banyak yang non prioritas daripada prioritas nasional. Jadi kan kita kebetulan masuk ke dalam camp PPKF sekarang, yang tentu menjadi landasan dalam konsolidasi APBN di 2023. Nah, di 2022 ini kan tentu sudah mulai bisa, Bu, dikendalikan belanja-belanja ini agar lebih berkualitas lah, tidak hanya sekedar diberikan kepada KL. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan risiko APBN kita yang ditopang dengan hutang. Beberapa kali rapat, Bu Menteri, ada kebutuhan dari Komisi 11 untuk bisa melihat profil utang kita. Coba ditampilkan. Nah, ini edisi terakhir mungkin. Profil utang pemerintah pusat. Sejak ini tidak pernah terbit lagi, Bu Menteri. Coba bisa di slide-nya untuk memberikan gambaran. Cuma cover. Ini daftar isinya, terus selanjutnya, terus yang ada jatuh tempo. Ya ini bisa terus. Lanjut. Nah, kita bisa melihat bahkan dulu ini cerita dulu sampai yang begini, Bu Menteri. Dan dalam rapat kita dengan Kementerian Keuangan, seingat saya sudah beberapa kali hal isu ini disampaikan. Nah, sebaiknya juga di era Ibu Menteri Keuangan hal ini tetap diadakan. Apalagi APBN kita sekarang utangnya makin banyak. Sehingga kita punya gambaran yang komprehensif terhadap masa depan fiskal kita. Kemudian yang ketiga, tentang dalam rangka untuk menopang program selama pemulihan ekonomi nasional, seingat saya dalam pembahasan APBN 2021, kita menemukan masalah terkait dengan kebutuhan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, pada saat pembahasan itu, waktu itu akan dicarikan skema untuk dapat menanggung biaya pemasangan listrik yang senilai 1,5 juta apa pemasangan bagi keluarga yang tidak mampu. Karena kita menemukan, Bu Menteri, di kota-kota banyak rumah tangga yang tidak mampu belum terpasang listrik. Sudahlah kena situasi pandemi, rumahnya gelap. Nah, waktu di pembahasan APBN 2021, mungkin nanti Pak Askolani masih ingat, ada siapa lagi waktu itu? Waktu itu dijanjikan akan dicarikan solusi agar hal ini bisa dilakukan di tahun 2021. Makanya saya ingin mengingatkan supaya masyarakat yang tidak mampu ini tidak berada dalam kegelapan terus-menerus. Berikutnya di buku Camp PPKF, walau ini kita belum membahas itu, saya ingin mendengar progres tentang cukai plastik. Karena di buku Camp PPKF disebutkan Komisi 11 menyetujui
cukai kantong plastik. Seingat saya, bukan kantong plastik, semua jenis plastik. Nah ini progresnya tahun ini itu seperti apa, dan di buku KEM PPKF nanti itu perlu dikoreksi, karena disebutkan Komisi 11 menyetujui cukai kantong plastik. Berikutnya yang perlu kami dapatkan laporan yang belum disampaikan adalah NTP NTN. Bagaimana kebijakan keuangan negara dalam mendukung capaian NTP dan NTN. Nah ini belum dilaporkan sama sekali. Berikutnya adalah di slide 69 yang Ibu sampaikan tadi. Bisa ditayangkan slide 69 dari Ibu Menteri Keuangan. Slide 69. 69. Ya, ini. Ini pertama saya konfirmasi dulu Bu Menteri, ini indeks Williamson yang digunakan. Ya, prima. Indeks Williamson, oke. Indeks Williamson itu kan 0 sampai 1. Kalau 1 makin senjang, menuju 0 makin bagus. Kalau kita lihat ini kan kecenderungannya 0,5. 55 sekian, berarti ke arah 1. Dan ini sudah bertahan tahun nih Bu Menteri. Waktu Bu Menteri pertama kali menjabat, turun tuh Bu, jauh. Nah harapan kita ke depan, kesenjangan fiskal antar daerah ini semakin kecil. Jangan tetap begini, karena setelah saya cek, DAU ya Bu, hanya DAU, yang di bawah 400 miliar, itu ada 52 kabupaten. DAU yang di antara 400 sampai 800 ada 335 kabupaten. Taruhlah kita ambil yang 800 miliar. Ini kan apa ya? Kapasitas fiskal yang habis untuk dipakai untuk gaji pegawai negeri. Kemudian ada mandatori belanja 10% kesehatan, 20% pendidikan. Kalau tidak ada afirmasi lain dari formula transfer ke daerah, yang 52 kabupaten ini tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi harapan kami di HKPD nanti ada perbaikan formula untuk mempercepat pembangunan daerah. Itu aja Bu Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi pertanyaan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Tadi sudah ada kesepakatan kalau masih ada pertanyaan dari anggota maupun pimpinan bisa diajukan secara tertulis. Baik, kami persilakan Ibu untuk memberikan respons atas pertanyaan pendalaman dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Baik Pak, mungkin saya akan minta kepada beberapa eselon 1 untuk bisa juga membantu menjawab supaya saya tidak sendirian juga sih. Untuk beberapa yang memang sifatnya overview tadi, terutama yang menyangkut RUU KUP dan HKPD, nanti kami bisa bahas pada saat kita mengenai hal itu ya Pak Tito ya, kalau diizinkan. Sehingga nanti persoalan mengenai beberapa terutama data pendukung, pemikiran mengenai aspek keadilan dan lain-lain, nah nanti kita akan lakukan. Kemudian yang untuk beberapa tadi juga pertanyaan yang menyangkut KEM PPKF, ini sebetulnya nanti kalau bisa ya forumnya ada juga, tapi enggak juga nanti kita bisa sampaikan. Saya akan secara cepat saja, nanti saya minta Pak Febriu, Pak Suryo, Pak Prima, Pak Asko bisa memberikan. Pertama Pak Andreas tadi mengenai bahwa situasi ini rebound bukan recovery, memang sebagian benar sebagian juga enggak Pak. Rebound benar karena technical, karena April ini kan landasannya menurun tajam waktu tahun lalu, sehingga technical rebound terjadi.
Tapi kalau dilihat dari porsi dari reboundnya itu bisa sampai ratusan %, itu berarti ada recovery juga. Jadi menurut saya fenomenanya tidak purely just technical rebound, ada recovery. Namun seperti saya sampaikan tadi, per sektornya dan per regionnya maupun per pelaku ekonomi semuanya tidak sama. Makanya kita memang harus tetap hati-hati seperti yang saya sampaikan. Kemudian mengenai sektor-sektor mana yang akan dilakukan, ini kan sesuatu yang kita diantara nanti dengan KSSK Pak Dito akan mengundang kita, kami dengan BI, dengan OJK, LPS juga membahasnya, karena selama intermediary function yang ada di sektor keuangan belum pulih, maka semua mesin tergantung dari APBN. Kita mencoba memulihkan menggunakan catalytic rule-nya dari APBN seperti memberikan penjaminan dan yang lain-lain. Namun memang resiko itu harus dipindahkan atau dibelokkan menuju ke netral atau ada optimisme. Dan ini semuanya juga tergantung kepada momentum juga. Jadi kalau sekarang ini terlihat bahwa ekonominya sudah mulai berdegup, orang sudah melihat, tadi saya sampaikan pada Pak Febrius, sebetulnya ada indikator kalau bicara tentang konsumsi, dari survei Bank Mandiri, penggunaan kredit card, kita akan melihat kelompok yang menengah atas, tadi yang ditanyakan Pak Misbakun atau yang lain, apa sih insentif untuk kelompok ini? Bukan masalah purchasing power, mereka punya uang, bahkan uangnya nambah. Tapi persoalan dia adalah confidence terhadap COVID-nya terkontrol atau tidak. Mereka educated, mereka punya daya beli. Jadi memang di internal kabinet pun kami juga sampaikan, selama COVID-nya tidak kelola, yang di atas itu punya daya beli tapi tidak mengeksersis daya belinya. Kalaupun dia mau makan, kan sekarang ada juga mereka pergi ke restoran yang relatif lebih high end, tapi itu pun karena jumlah kapasitasnya hanya separuhnya dan yang lain-lain, itu yang menjadi menahan juga terhadap kemampuan untuk recovery. Mereka sebetulnya bisa traveling, tapi mereka tidak akan traveling karena itu tadi resiko. Jadi memang ini persoalannya mulainya adalah COVID, akhirnya juga COVID. Gitu. Jadi memang ini COVID itu menjadi game changer, necessary condition. Kalau dia tidak diselesaikan, ya dia akan menjadi faktor untuk penghambat terus. Jadi kami juga, dan begitu nanti terlihat bahwa masyarakat yang sudah punya daya beli mengeksersis daya belinya, resiko tadi akan tilt kepada yang netral atau menjadi lebih positif, dan kemudian intermediary function akan mulai berjalan. Sebagai policy maker, mungkin pertanyaan yang sering kita tanyakan dan kita coba menjawab adalah apakah ini bisa diakselerasi prosesnya, dan itu yang kita coba seperti kemarin PPNBM, barang mewah untuk mobil dan yang lain-lain, itu ternyata bisa dengan katalitik role yang kita bisa lakukan, katalisnya kemudian muncul menimbulkan akselerasi permintaan itu meningkat. Tapi seperti restoran, hotel yang sekarang ini masih very lag behind, itu berkali-kali kita coba, apakah kita memberikan tiket, persoalannya bukan masalah daya beli tiket, karena nggak confidence untuk perginya, apakah kita memberikan diskon untuk hotel, kan juga sama juga. Jadi selalu persoalannya adalah pada persoalan COVID-nya tersebut. Untuk program tadi termasuk Pak Dolvi yang terakhir, saya rasa kita akan terus melakukan, hanya memang tabel yang tadi disampaikan Pak Dolvi tadi terkait dengan efektivitas dari money follow the program, itu ada suatu keterbatasan dalam definisi juga Pak Dolvi. Jadi kalau RKP Pak Suharso dalam hal ini menyampaikan fokusnya adalah pada area ini, maka dia disebutkan yang fokus itulah yang dilabeli prioritas, Pak. Padahal itu biasanya tuh hanya very scope-nya sangat kecil. Kan karena memang kita ingin fokus. Tapi yang lain itu menjadi tidak, tapi tidak berarti mereka tidak penting gitu. Sehingga memang labelisasi dari prioritas nasional atau tidak, nanti saya sama Pak Harso mungkin dengan Bappenas kita akan diskusikan. Ini juga kita sudah diskusikan juga teman-teman di DJA, nomenklatur dengan kemudian teman-teman di perbendaraan. Namun saya setuju masih ada ruang untuk yang disebut spending better tadi yang disampaikan hampir oleh semuanya.
Untuk mengenai SWF, Pak Andreas, dan perlunya nanti untuk konsolidasi fiskal terutama defisit 3%, di diskusi di kami di internal pemerintah kita akan mengatakan coba karena 2023 kan masih one step ahead dari 2022. Jadi sebaiknya kita lihat momentum pemulihan itu seberapa cepat. Kan kita itu sedang membuat camp PPKF 2022 dulu. Itu pun dengan asumsi tadi dengan growth dan yang lain-lain yang memang tergantung kepada nanti 3 kuartal ke depan ini. Jadi kami mungkin akan menunggu sambil tetap mempersiapkan skenario tentunya. Skenario itu artinya apakah kalau terjadi koreksi yang terlalu dalam untuk defisit akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan itu sendiri, atau kemudian apakah akselerasinya itu sudah cukup kuat sehingga memang peranan dari APBN menjadi relatif bisa diturunkan. Itu semuanya kan subjek tuh, sangat tergantung kepada nanti 2021 ini kinerjanya. Jadi kami mohon waktu mungkin untuk hal itu kita akan exercise-nya akan kita terus matangkan. Namun selalu harus ada contingent plan juga terhadap berbagai kemungkinan. Untuk tadi sebetulnya pertanyaan Pak Misbakun juga sama mengenai konsumsi dan pertanyaan untuk kelompok menengah atas itu apa? Ya kuncinya tetap pada confidence terhadap COVID-nya itu. Karena mereka akan melakukan spending walaupun tadi saya lihat datanya dari surveinya Bank Mandiri, pengguna untuk kredit card yang tinggi itu sudah menyentuh di 0 Pak. Artinya tadinya kan negatif dibandingkan pre-crisis. Mereka sekarang sudah. Kalau yang low income sama middle income mereka sudah nembus pre-crisis. Jadi memang mereka sudah terjadi. Tapi yang paling tinggi tadi justru mereka lah yang paling konservatif. Jadi sekali lagi dan itu diskusi tadi juga waktu dipanggil Bapak Presiden barusan kenapa kita terlambat, saya terlambat tadi karena tetap kuncinya adalah pada COVID. Semoga ini tidak naik dan tadi Bapak Presiden juga menyampaikan kenaikan kasus COVID ini masih dimonitor terus sesudah Lebaran. Moga-moga tidak naik seperti yang tadi disampaikan 95% seperti tahun lalu. Tahun ini tadi Pak Fauzi kan menyampaikan begitu, tidak mudik. Moga-moga nggak setinggi itu, kita lebih baik dalam penanganannya. Untuk tadi catatan dari Pak Misbakun ya kita akan perhatikan terutama tadi mengenai perbandingan. Kami itu kan selalu kemudian ditanya untuk berbagai hal ya. Jadi di satu sisi kita ingin meletakkan di dalam konteks dan perspektif. Tapi memang perbandingan itu tidak selalu apple to apple. Jadi, tapi tetap saja harus perlu ada sense gitu. Karena ini kan shocknya terjadi ke seluruh dunia. Sehingga selalu ada starting point, ada proses, dan kemudian ending point. Jadi waktu kita startnya seperti ini, waktu itu kita juga berpikiran APBN itu sebetulnya sedang dalam konsolidasi, makanya waktu itu kan kita sedang menuju untuk defisit dari primary balance-nya harus dienolkan atau bahkan surplus. Kemudian terkena COVID. Seluruh dunia tapi kena. Maka kemudian kita lihat dampaknya seperti apa terhadap struktur APBN. Namun saya take a note apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun mengenai tadi perbandingan yang tidak apple to apple. Tapi intuitif tetap kita perlu untuk melihat apakah where we are, di mana kita dan bagaimana bandingannya dengan yang lain. Saya rasa silpa yang disampaikan Pak Misbakun saya terima ya tadi ya. Kami menyampaikan ke daerah tapi kita sendiri di pusat waktu itu silpanya juga naik. Ada beberapa faktor kalau di pusat itu mungkin beda dengan di daerah. Kalau di daerah kan harusnya dengan program yang mereka sudah miliki mereka apalagi mereka tidak mencari pendapatan sendiri. Jadi buat mereka itu sebetulnya fokus is execution, belanja gitu. Sebetulnya pusat juga sama, di KL itu fokusnya eksekusi. Kalau kita lihat pamannya hampir semua KL kalau lihat penyerapan tiap tahun katakanlah nggak mencapai 90, terus kita bilang anggarannya saya potong ya 5%. Mereka bilang enggak, ini pasti kita bisa lakukan sampai Desember. Nanti sampai end of Desember enggak tereksekusi juga. Padahal kita nggak mungkin melakukan financing yang mengasumsikan bahwa mereka nggak akan belanja 5%. Karena mereka sebagai kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu pengguna anggaran itu memang yang disebut let the manager manage. Mereka punya
responsibility untuk mengeksekut sesuai dengan rencana mereka di Pak-nya tadi. Jadi memang ini menjadi kayak chicken and egg. Nah, untuk 2020 problemnya menjadi lebih tinggi lagi Pak Misbakun, karena kita di 2020 mendapatkan dukungan dari BI yang disebut public good dan semi public good. Yang public good itu yang dapat 0%, burden sharingnya di BI semuanya. Karena ini tidak repeat, tidak diulang di 2021 dan 2022, saya dengan Pak Peri setuju, Pak Peri semua fasilitas dari BI saya cairkan ya, walaupun belum dipakai, termasuk untuk vaksin. Makanya memang kita kelihatannya banyak uangnya karena vaksin, kan waktu itu 2020 vaksinnya belum ada. Belum ada kepastian vaksinnya akan ditemukan, harganya pun tidak tahu, mereknya apa kita nggak tahu, tapi sudah pasti ini nanti akan keluar duitnya. Dan bahkan pemerintah perlu mengeluarkan PP khusus, perpres khusus untuk pengadaan vaksin yang waktu itu vaksinnya itu belum ditemukan. Estimasi awal, Pamnya disebutkan waktu itu 30, berapa Pak Kunta ya, 2020, 35 triliun, 30 triliun. Kita cadangkan aja 30 sebagai mungkin kontrak awal. Karena kalau kita nunggu sampai vaksinnya ditemukan, harganya ada, kita baru mau order, udah habis itu semua vaksin. Jadi kami bilang sama Pak Gubernur, Pak Gub, semua fasilitas BI yang terutama untuk public good, karena public good itu majority adalah untuk bansos dan untuk kesehatan. Yang untuk bansos pasti habis karena memang kita bayarkan semua. Tapi yang untuk kesehatan itu tergantung tadi vaksin, sama yang untuk treatment kita tergantung dari juga auditnya BPKP. Tapi kan ini pasti akan keluar uangnya. Jadi kami monetize terus kita taruh di dalam rekening khusus. Itu yang muncul dalam bentuk kemudian silpa tinggi. Jadi untuk 2020 memang ada sedikit kondisi, tidak sedikit, ada kondisi yang lebih spesial yang menyebabkan tadi silpa kita menjadi lebih tinggi. Tapi saya terima dikritik, menurut saya itu bagus, jadi diingatkan juga. Karena kemudian kita juga sampaikan pada teman-teman terutama untuk perbendaharaan maupun DJPPR. Anda harus sinkronize pengeluaran kas kita itu kapan, issuance-nya kapan. Dari sisi utang, jangan sampai kita isunya terlalu cepat sementara dipakainya nanti. Namun nanti Pak Luki nanti akan berargumentasi, Bu kalau kita tidak opportunistic, pas kita lagi mau keluar terus kemudian Jeremy Powell di sana testimoni di Senat bilang bahwa oh ya kita naik terus tiba-tiba naik aja gitu. Jadi memang kita tuh ada faktor yang kita bisa kontrol, ada yang tidak kita kontrol, termasuk sebetulnya kapan kementerian itu belanja, kapan mereka bayarnya. Kemudian juga tadi ada faktor COVID dan ada faktor market. Kapan kita cari momentum market yang bagus, yang barangkali duitnya belum dibutuhin minggu ini atau bulan itu, tapi kita issue bulan ini karena pas lagi bagus opportunity-nya untuk dapat kompetisi. Ini yang sering kemudian menimbulkan, tapi saya tetap akui, menurut saya kita bisa bekerja lebih baik untuk mengelola tadi treasury function kita. Makanya ada Pak Hadianto, Pak Luki di dalam KPI kita, Pak Dito. Sekarang mereka punya joint KPI. Jangan sampai yang satu sibuk mengisu surat berharga, yang satu bilang kita lagi masih banyak nih cashnya. Jadi mereka sekarang have to sit together. Bilang ini enggak. Jadi mereka harus mencari waktu timing yang tepat. Menurut saya itu adalah valid ya, pandangan dan harapan untuk kita lebih memperbaiki. Untuk mengenai SBN, kenapa kita tidak bisa turun seperti BI, mungkin nanti Pak Luki bisa menjelaskan ya lebih detail mengenai pembentukan harga dari SBN kita ini. Tapi kalau BI itu policy rate, berarti control within BI, dia bisa nurunin hari ini saya 50 basis point, 25, itu adalah under their control.
yang harus dipertimbangkan oleh gubernur adalah apakah rate itu menimbulkan stabilitas rupiah baik terhadap harga maupun terhadap nilai tukar. Gitu aja yang dia bayangkan, tapi policy-nya itu under his control. Makanya disebut policy rate. Kalau kita ini price mechanism. Tergantung kalau kita hari ini kepengen mentargetkan untuk mendapatkan 20 triliun dari isuan minggu ini, terus ternyata yang bidding kita cuman 22 dan mereka mintanya rate tinggi, kan pilihan kita tinggal saya tidak ambil berarti saya nggak dapat 20 triliun, kan gitu aja. Atau kita ambil berarti ya mereka mendikte harga. Yang kita harapkan adalah kita tidak pernah di corner oleh market, di mana market mendikte pokoknya saya harus segini, take it or leave it, itu nggak boleh. Nah inilah yang kita sebutkan kenapa bedanya SBN price atau yield itu dengan BI rate. Tapi nanti mungkin Pak Luki bisa menyampaikan detail di dalam jawabannya atau tertulis. Saya rasa pandangan Pak Misbakun semuanya tentang pajak sangat valuable ya. Nanti Pak Suryo tadi mengenai PPN, GST final, tadi untuk antara avoidance sama evasion, dan antara single tarif dengan simplifikasi administrasi, saya rasa itu semuanya sangat bagus. Nanti kita akan masukkan di dalam pembahasan KUP kita. Pak Fauzi, tadi saya sudah sampaikan, moga-moga Pak Fauzi, karena Pak Fauzi tidak mudik sama dengan kita semuanya, pengaruhnya kepada COVID benar-benar bisa menjadi lebih baik. Tadi pagi kata Bapak Presiden kayaknya angkanya baru naik cuma 5% Pak, 5%. Dan Bapak Presiden juga lihat dari sisi data di mana, di Kemayoran untuk isolasi, Wisma Atlet, itu juga cuma naik sekitar 5% juga. Jadi enggak, kalau dulu kan langsung naik menjadi 90-an Pak, occupancy rate-nya. Tuh, kita harapkan tidak terjadi. Mengenai nama tax amnesty, sunset policy, yang lain-lain nanti kita bahas di KUP Pak. Sebetulnya itu yang namanya ya seperti itu, gitu yang disampaikan gitu. Kemudian untuk tadi kalau yang tentang perlunya BPKP dan memberikan carrot atau stick untuk TKDD, kami setuju Pak. Kita akan pakai DID. Jadi dana insentif daerah itu tujuannya untuk memberikan insentif daerah yang bagus, diberikan reward, yang tidak bagus diberikan sanksi. Namun memang itu DID itu banyak sekali indikatornya, jadi mungkin kita perlu simplify lagi. Nanti di dalam RUU HKPD kita harap bisa membahas dan masukan-masukan dari anggota kami akan sangat berterima kasih. Untuk Pak Bertu, tadi mengenai wacana PPN, nanti kita tuh kalaupun bicara tentang KUP dan yang lain-lain, ini kan tidak berarti hari ini akan bisa berjalan. Jadi kami juga sangat aware mengenai fokus kita hari ini pemulihan ekonomi. Namun kalau kita bicara tentang undang-undang, kita bicara tentang medium term kita itu mau kemana. Jadi mungkin dibedakan antara fokus kita hari ini ingin memulihkan ekonomi dan kita tetap komit terhadap itu dengan medium term kita kepengen tax kita itu sehat, sustainable dan adil tentu saja. Dan kemudian juga APBN kita bisa sehat juga. Jadi nanti bisa kita bahas di dalam RUU tersebut. Jadi pasti tidak hari ini dan tahun ini tiba-tiba naik PPN, itu tidak pasti. Tadi Pak pinjaman daerah mengenai tanggal berapa perjanjian, nanti Pak Bertu akan disampaikan Pak Prima ya. Kemudian untuk Pak Didi tadi utang BUMN, kita terus komunikasi dengan Kementerian BUMN tentu, dan peranan SBF tadi kita juga berikan beberapa persoalan masalah utang, nanti kita bahas mengenai bagaimana trajektorinya. Tadi seperti Pak John mengenai outlook. Menurut saya Pak John, tadi yang Q2 memang ada technical rebound-nya yang dikatakan Pak Andreas. Jadi banyak yang berpikir 7% itu kayaknya tinggi banget gitu. Kalau kita dulu kontraksi 5,3, 7% itu ya cuman sebetulnya 5 plus 2 gitu kan Pak. Jadi sebetulnya ya nggak sebayang, yang tidak apple to apple kalau menggunakan bahasanya Pak Misbakun dengan kondisi 7% situasi normal.
karena itu rebound dari dasar yang rendah menyebabkan angka segitu itu ya dikurangi dengan masuknya dulu kontraksi yang cukup dalam. Tapi nanti kami bisa, Pak Febrio bisa menjelaskan per komponen di mana dan dari sisi mana kita estimasi kami. Pak Hidayatullah tadi yang dari PKS, saya rasa banyak yang ada hubungannya dengan KMP PKF, tapi tadi yang disampaikan mengenai hal PPN sudah sama dengan yang lain, meningkatkan tax ratio, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Suryo mengenai bagaimana tax ratio strateginya. Dan untuk defisit dari 2002 ke 2023 tadi saya sudah jawab. Kemudian untuk PNBP undang-undang sebetulnya sudah kita selesaikan semua, nanti bisa disampaikan Pak Isa atau mengenai Pak Esa lagi di tempat BURT, mungkin Pak Asko masih ingat kali bisa jawab. Bisa, masih ingat, masih hafal. Jadi yang disampaikan Pak John banyak yang kita juga sepakat tadi mengenai masalah utang, kemudian Jiwasraya tadi bagaimana kita selalu taking the right balance di antara kita tidak membebani rakyat untuk suatu hal yang mungkin harusnya bisa dihindari. Dan untuk sovereign wealth fund tadi saya hanya memberikan highlight saja. Tentu ini nanti akan sangat tergantung kepada bentuk, jadi investor itu sebetulnya juga menunggu kalau ada proyeknya yang ditawarkan cukup bagus, mereka akan immediately interested to join gitu dari beberapa yang, jadi persoalannya mungkin lebih pada availability dari proyek-proyek yang cukup menarik sehingga kemudian investor, dan itu sekarang merupakan tugas dari manajemen Dewan Direktur dari INA itu, Pak. Tadi untuk pertumbuhan kredit perbankan seperti yang disampaikan, nanti kita akan lihat dan nanti karena ada pembahasan dengan KSSK mungkin nanti dibahas dengan Pak Wimbo maupun dengan Pak Peri mengenai hal itu. Untuk Bu Wartiah terima kasih atas dukungannya, dan kita nanti akan, tadi PPN juga sudah kita bahas. Pak Dolvi tadi saya sudah sampaikan mengenai tadi quality of spending, jelas kita akan terus lihat. Dan ini sebetulnya kita melakukan zero based budgeting di dalam rangka untuk melihat kenaikan dari masing-masing KL. Di 2021 kami apalagi tadi melakukan refocusing, kita sudah meminta DJA untuk melihat mana yang betul-betul bisa dikoreksi dari setiap KL, dan ini untuk yang baru. Tapi PEN pun kita juga akan lihat, Pak, nanti mungkin Pak Kunta bisa menjelaskan. Dari PEN itu yang program-program prioritas pun mungkin masing-masing KL tidak immediately bisa executable juga, Pak. Tadi kan banyak kalau nggak salah dari siapa ya, Pak John Erizal atau yang lain mengenai pentingnya program seperti padat karya gitu. Kita setuju, Pak, tapi ternyata nggak semudah gitu. Begitu minta program padat karya, perencanaannya, persiapannya sampai eksekusinya itu kadang-kadang kemudian tidak selalu mudah. Seperti penanaman mangrove waktu itu juga termasuk yang padat karya. Kita selalu lihat masing-masing KL itu execute-nya dari program-program itu kadang-kadang mereka harus mengatasi di lapangan. Untuk data profil utang dan lain-lain nanti kita bisa atur dengan Komisi 11 mengenai reporting yang dianggap sesuai ya untuk pengawasan dari DPR. Saya rasa itu juga sesuatu yang sebetulnya sudah ada basicnya. Hanya kita itu sering kalau itu menjadi fenomena politiknya itu cuma diomongin masalah utang aja. Kami kan sebetulnya mengharapkan kalau kita ngomong tentang debat politik termasuk policy ya keseluruhan keuangan negara gitu. Keuangan negara itu ya ada penerimaan komponennya, ada belanja pusat daerah, ada pembiayaan pun ada yang investasi, ada yang pembiayaan utang. Nah ini yang kami mencoba untuk selalu menghadirkan ke publik itu keseluruhan, sehingga orang tuh nggak ngelihat sepenggal-sepenggal yang kemudian dijadikan sebagai suatu topik, bahkan yang kalau di era-era sekarang ada yang hoax, ada yang memang ingin emosional, bahkan sampai kebencian. Itu tujuannya kan biasanya mengambil satu topik dan itu dieksploitir aja, Pak. Nah kami menganggap bahwa kita perlu untuk terus menjaga masyarakat itu mendapatkan
keseluruhan informasi, sehingga jangan sampai nanti kita sendiri secara politik menjadi kita alergi sama instrumen ini hanya gara-gara udah diomongin yang tidak terlalu baik. Kita semuanya tetap menjaga supaya keuangan negara itu semua pos memiliki kontribusi dan punya konsekuensi, sehingga kita akan jaga bersama-sama. Untuk NTP dan NTN nanti kita akan menanyakan juga kepada KL terkait Pak mengenai hal-hal itu, karena saya ingat Pak Dolvi selalu menanyakan terutama ke Bappenas mengenai hal ini. Dan mengenai cukai betul dari Komisi 11 keseluruhan ini sama seperti kita juga melakukan decision kapan timingnya yang tepat, given bahwa kita sedang dalam pemulihan. Jadi semuanya memang dengan adanya COVID kita mencoba untuk mengkalibrasi, walaupun kami berterima kasih sudah mendapatkan dukungan. Mungkin itu, dan tadi untuk indeks Williamson saya jadi melihat kurvanya tadi Pak Dolvi bilang 2016 saya pulang langsung dari 0,7 ke 0,5. Nanti saya tanya kenapa kok nggak turun lagi. Pasti ada sesuatu yang mungkin harus kita lihat lagi. Terima kasih atas pandangannya tadi Pak. Mungkin dari saya, kalau yang lain mau menambahkan singkat-singkat saja, nanti yang lain kita buat tertulis. Terima kasih. Siapa Pak Suryo, Pak Prima, Pak Febrio, silakan. Izin Bu Menteri menambahkan beberapa yang telah Ibu sampaikan, pimpinan, anggota yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan Pak Hidayatullah sebetulnya mengenai capaian dari PEN 2020 sebesar 86%, memang betul, karena serapan PEN untuk insentif perpajakan memang sangat tergantung dengan aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh kata misalnya PPh pasal 22 impor sangat tergantung dengan jumlah importasi yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajaknya. Jadi betul yang disampaikan bahwa keseluruhan insentif perpajakan merupakan bentuk bantuan cash flow sehingga menjadi kekurangan pajak pada tahun yang bersangkutan. Jadi memang betul tidak 100% dapat terserap, hanya 86% terserap di tahun 2020. Kemudian yang kedua terkait dengan perluasan basis pemajakan yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayatullah dan juga tadi kalau tidak salah Pak Fauzi Amro ya, kalau tidak salah ya. Memang kami selalu berusaha untuk memperluas basis pemajakan. Caranya seperti apa? Ya kami kalau dalam konteks cara kerja yang dilakukan ada dua hal terkait dengan administratif, berarti cara kami di Direktorat Jenderal Pajak melakukan aktivitas, dan ada juga dari sisi kebijakan. Cara kami mencari wajib pajak yang belum terdaftar, mengekstend menambah jumlah wajib pajak, dan kemudian kami pun juga melakukan intensifikasi pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar. Termasuk pun tadi ada sektor yang mungkin under tax ya, dengan cara pengawasan kepada wajib pajak yang ada di sektor itulah yang kami terus lakukan. Di sisi yang lain terkait kebijakan-kebijakan erat kaitannya dengan Pak Febrio di PKF, bagaimana kita mencoba untuk mendudukan kebijakan yang cocok sesuai dengan kondisi dan situasi perekonomian serta kondisi dari masing-masing sektor itu sendiri. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih Pak Prima, mungkin bisa dilanjutkan Pak Prima terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Silakan Pak Prima. Terima kasih Pak Suryo. Izin pimpinan melanjutkan. Pertama tadi concern terkait pinjaman daerah dari Pak Misbakun, Pak Fauzi Amro, Pak Bertu dan bapak-bapak lainnya. Pertama kaitannya dengan tahun 2020, jadi komitmennya itu ada 19,1 triliun. Jadi yang namanya komitmen itu adalah suatu proses di mana kami bersama PT SMI bersama dengan Pemda itu melakukan reassessment terhadap usulan dari Pemda. Kemudian dari sana akan dilihat proyek mana yang layak untuk dibiayai dan yang sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi kalau dilihat dari usulannya itu ada sekitar 70 Pemda dengan totalnya 55 triliun. Jadi yang bisa kita eksekusi untuk tahun 2020 Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu hanya sekitar 19,1, dan yang telah direalisir sampai dengan bulan
Mei kemarin ini ada sekitar 9,6 triliun. Kenapa ini tidak bisa cepat? Karena sebetulnya kita selalu mendasarkan kepada progres. Jadi pada saat awal 25%, dokumennya lengkap, kemudian kita bayarkan lagi 45%, kalau realisasinya sudah 75% dari fisiknya, kemudian juga kalau misalnya sisanya akan dibayarkan lagi kalau sudah 90%. Jadi ini adalah satu progres. Kemudian yang kedua yang terkait dengan tadi yang di undang-undang serapan yang bagus diberikan reward, saya tahu Ibu Menteri tadi sudah memberikan jawaban, dan Pak Misbakun, kami juga terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menerima Pemda dalam hari ini DPRD ya Pak ya, karena isu Perpres 33 ini memang menjadi isu yang cukup signifikan. Dan kalau boleh kami sampaikan, jadi saat ini kami sedang mengkaji lagi ya bagaimana kira-kira yang paling pas, karena kalau kita lihat kenyataannya sekarang untuk honorarium itu ada yang sampai 25 juta satu Pemda ya, dan kemudian kalau kita lihat range-nya itu kalau kita benchmark itu ada yang 16-30% untuk honorarium dibandingkan dengan pusat. Kemudian uang harian itu rata-rata 50% di atas pusat. Dan juga biaya rapat dan consignering itu sampai dengan 68% di atas pusat. Dan juga uang perjalanan dinas itu juga kisarannya 11-62% di atas pusat. Jadi ini memang perlu kita cari di mana titik temunya ya antara pusat dan daerah, dengan juga tetap memperhatikan kapasitas daerah, karena daerah juga kita tahu itu porsi daripada TKDD itu average-nya antara 60-70%. Jadi kalau bilang kapasitas daerah juga sebetulnya kapasitas yang agak semu juga, jadi perlu kita lihat di daerah mana yang betul-betul mampu. Kemudian beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan TKDD juga, yaitu terkait dengan bagaimana kita untuk bisa mendorong Pemda supaya bisa melakukan perbaikan di belanjanya. Jadi kami selalu memberikan gambaran kepada Pemda bagaimana Pemda harus melakukan belanja dengan lebih baik, yaitu mereka harus menyampaikan laporannya. Nah dari laporan ini biasanya ini akan kita lakukan evaluasi. Nah ini sampai sekarang saja Pemda masih ada yang tidak mau memberikan rincian biaya pegawainya ke kita. Nah kalau misalnya demikian ya terpaksa kita melakukan suatu penundaan daripada DAU-nya. Nah itu yang kita lakukan, karena kalau kita assess lebih jauh lagi ya tentunya masih akan banyak lagi yang nanti akan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan tadi indeks Williamson, memang kita sadari penurunan daripada indeks Williamson-nya memang tidak bisa secepat yang periode yang sebelumnya, dan ini memang banyak faktor yang terus terang ini terus kita kaji. Kita akan melihat apakah cara transfernya yang harus lebih baik ataupun juga cara pembelanjaannya di daerah, karena ini kan kita lihat saat ini juga uangnya juga sudah ditransfer tapi belanjanya juga kurang. Jadi ini mungkin nanti jadi PR buat kita bersama untuk saling melakukan cross check. Dan terkait tadi monitoring untuk pinjaman, saya rasa kami sependapat pimpinan dan Bapak Ibu anggota untuk kita bisa sama-sama melihat jadi kira-kira pinjaman daerahnya sudah seperti apa, dan ini juga bisa pada daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal lain mungkin nanti kita akan jawabkan. Saya sedikit saja Pak Ketua, sebelum dilanjut ke dirjen lain. Pak, kita nih rata-rata anggota DPR RI ini ketemu semua DPR provinsi dan kabupaten kota. Kepres 33 itu kata mereka melebihi COVID Pak. Nah artinya standar Pak Prima perlu disampaikan juga. Misalnya standar mereka itu kan standar PNS sekarang Pak. Baik uang harian, uang honor dan uang perjalanan.
Nah, maksud mereka itu menyampaikan ke kita, izin Pak Ketua, bukan mau dikembalikan seperti awal, tapi yang realistis Pak. Karena mereka ini punya konstituen Pak. Kalau PNS itu, mohon maaf Pak, dia nggak punya konstituen Pak. Pas balik ketemu dengan konstituen itu berbeda antara politisi dengan PNS. Nah ini mohon pertimbangan dari Pak Pri. Terima kasih Pak. Ini Pak Ketua, bahasanya Pak Fauji tadi itu memohon loh sampean. Bahasanya Pak Fauji Hambro tadi itu memohon loh. Baik Pak, tadi seperti kami sampaikan kan kami sedang melakukan penelitian lagi, jadi kira-kira mana yang paling pas gitu, karena memang ini nyari titik pasnya ini juga nggak mudah, karena tadi data yang kita dapat juga kadang-kadang daerah tuh memberikan juga sangat besar seperti tadi yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Usul pimpinan, silakan. Ya, mengingat waktu dan supaya lebih komprehensif jawabannya dan bisa dipertanggungjawabkan, mungkin sebaiknya langsung tertulis saja pimpinan, karena kita masih ada kesimpulan lagi dan kita masih dalam suasana COVID, nggak boleh lama-lama banyak di ruangan. Baik. Memang Pak Hairul Saleh ini bijak sekali. Setuju? Baik, kalau gitu kita langsung ke kesimpulan saja ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa masing-masing, kemudian dari pihak Kementerian Keuangan juga jawaban tertulis juga ada. Baik. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan masa sidang 5 tahun sidang 2020-2021 Senin 24 Mei tahun 2021. Komisi 11 DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Satu, Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan atas sinergi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Keuangan sebagai agenda rapat lanjutan. Dua, Menteri Keuangan pengelolaan ketidakpastian situasi pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Tiga, Menteri Keuangan dalam mengelola keuangan negara agar mengoptimalkan penerimaan perpajakan sejalan dengan situasi pemulihan ekonomi, mempertajam